Oke, terima kasih William atas waktu dan tempatnya. Selamat siang buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia atau di Taiwan atau di negara lain. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi juga. Untuk di sesi kedua kali ini, aku yang bakal memoderatori di sesi mengenai tentang Creative Economy Future Prospects. Di sesi kali ini pembicara kita ada dari Pak Wafa, Co-founder dan President Komisioner Modal Rakyat. Halo Pak Wafa. Halo Tiare, halo semua. Halo. Gimana Pak Wafa, apa kabar? Baik-baik? Sehat? Baik, baik, sehat, alhamdulillah. Semoga teman-teman semua juga sehat. Ya, terima kasih Pak Wafa. Kalau aku mungkin boleh recall lagi, Pak Wafa ini kalau nggak salah juga ada di Google dan YouTube juga ya, Pak Wafa ya, sebagai Indonesian Leads Partnerships. Betul ya Pak Ya, Wafa ya? ya betul. Nah, tuh. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi pembicara kita, yaitu Kak Alia Mhm, Laksono, staf khusus mhm. Kemenpora, tapi kayaknya agak ini ya, ada apa namanya, ada ke meeting sebentar katanya. Jadi Oke, mungkin aku bisa langsung diskusi sama Pak Wafa juga ya. boleh, boleh. Kita mulai duluan. Jadi di sini Pak Wafa kebanyakan yang nonton itu adalah teman-teman anak-anak Indonesia yang di Tampang University di Taiwan, dan hampir kebanyakan itu mereka masih ongoing nih kuliahnya, dan mungkin mereka juga akan lulus juga, ada yang lulus tahun ini dan ada juga yang akan lulus mungkin nanti-nantinya gitu. Di sesi Mhm, yang pertama tadi bersama Pak Gita itu lebih membicarakan tentang ekonomi Indonesia secara makro, dan ekonomi Indonesia secara makro itu lebih diberatkan lagi topiknya mengenai SDM dan juga UMKM yang semakin melejit naik di saat, apalagi di saat pandemi sekarang ini. Nah, kira-kira dari Pak Wafa nih, dari data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah per tahun 2018 ada sekitar 64,2 juta jumlah pelaku UMKM, dan itu mungkin sekitar hampir 99% jumlah pelaku usaha di Indonesia keseluruhan. Dan hampir ya. kebanyakan UMKM itu pasti kebanyakan kan dipimpin oleh anak-anak muda ya, Pak Wafa ya, generasi milenial dan generasi Z. Nah, kira-kira menurut Pak Wafa nih, seberapa menjanjikan sekian juta UMKM ini bisa mendongkrak perekonomian Indonesia based pengalaman Pak Wafa di modal rakyat? Karena pastinya kaum milenial dan Gen Z yang memiliki UMKM atau startup pastinya mereka butuh modal untuk memulai usaha mereka. Kira-kira seperti apa sih pengalaman Pak Wafa sendiri? Silahkan Pak Wafa. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya memang secara premis, secara thesis memang betul. 99,9% mungkin perekonomian Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Dan konsumsinya, artinya orang yang kemudian membeli barang dan jasa di UMKM ini itu juga sebenarnya ditopang oleh eh, local household atau memang ya penduduk lokal gitu ya. Artinya memang dikonsumsi secara lokal. Tidak banyak dari produk atau jasa yang kemudian diproduksi oleh UMKM ini diekspor keluar. Malah kebanyakan untuk raw materialnya dan untuk certain types of expertise itu mereka membutuhkan import dari luar. Jadi artinya ada raw goods barang dan jasa yang diimpor dari luar, kemudian diproses di sini, kemudian baru dijadikan barang jadi yang kemudian dikonsumsi secara lokal. Nah, sebenarnya kalau dibilang menjanjikan, eh, bukan karena sektor UMKM di Indonesia sudah besar atau sudah baik, tapi karena there is no alternative for us gitu. Alternatifnya adalah eh, selain dari UMKM apa? Tentunya tidak banyak. Tentunya sektor BUMN di Indonesia sangat kuat, kita tahu. Sektor BUMN sangat kuat dan makanya juga sekarang kalau kita lihat banyak BUMN yang sudah mulai mengevaluasi produk dan jasa yang mereka tawarkan, apa yang bisa ditawarkan ke UMKM. Tidak hanya melayani end user seperti kita langsung gitu ya. Kalau misalnya kayak Pertamina kita menjadi end user, kita isi bensin dan lain-lain. Itu kalau BRI kita nabung di bank BRI dan segala macam. Bukan juga eh, level corporate B2B seperti misalnya menawarkan jasa ke korporasi besar lain atau ke BUMN lain. Tapi bagaimana BUMN ini bisa membantu UMKM gitu ya, baik dari segi digitalisasi, level up, kemudian pendanaan dan lain-lain.
Jadi memang sudah harus diperhatikan arahnya ke sana. Dan memang juga betul disebutkan tadi kalau rata-rata pemilik atau pelaku dari UMKM yang ada di Indonesia itu adalah kebanyakan yang milenial dan Gen Z gitu ya. Nah, kalau kalau kita dengar kata milenial dan Gen Z itu, saya selalu kebayang buzzwords gitu ya. Mungkin orang bayanginnya itu milenial Gen Z itu, oh yang di kota santai-santai kerjaannya laptopan atau main HP seharian gitu kan, kerja online dari mana-mana sambil trading saham atau kripto, nongkrong di coffee shop, Starbucks, kalau weekend sepedaan, sarapannya apa avocado toast dan lain-lain segala macam. Tapi sebenarnya the real millennial dan Gen Z di Indonesia itu tidak seperti itu gitu. Mayoritas millennial dan Gen Z di Indonesia itu sebenarnya masih bisa dibilang low income. Mereka rata-rata lulusan SMP, bahkan bahkan kalau di rural masih banyak yang lulusan SD, kemudian ada sebagian kecil yang lulusan SMA atau SMK, dan yang sebenarnya memiliki gelar S1, S2 itu jumlahnya masih sangat-sangat sedikit-sedikit sekali gitu. Dan kebanyakan mereka akhirnya terjun untuk membangun bisnis UMKM atau biasanya melanjutkan UMKM dari keluarganya. Jadi mungkin bapak ibunya punya warung, biasanya typically kalau yang UMKM yang ada di platform modal rakyat ya, bapak ibunya punya warung, terus kemudian nanti kemungkinan sambil kuliah, sambil membantu menjalankan UMKM orang tua dan keluarganya, tapi bahkan yang kurang beruntung tidak memiliki biaya untuk kuliah, tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke SMA atau ke SMK, biasanya ya sudah mulai dari usia 13-14 itu udah mulai bekerja sebagai pekerja UMKM untuk melanjutkan usaha orang tuanya. Sebagian yang beruntung nanti bapak ibunya berumur panjang dan sehat, bisa terus membantu biaya sampai kuliah, sampai ke adik-adiknya. Banyak juga yang tidak seberuntung itu, bapak ibunya kemudian misalnya sakit, ya karena memang juga tidak bisa memaintain lifestyle yang healthy dan segala macam. Uh, life expectancy yang juga tidak setinggi middle income dan high income households, dan mereka terpaksa untuk kemudian memikul beban untuk melanjutkan UMKM-nya atau beban keluarga secara keseluruhan itu di usia yang cukup muda, di usia 18, 19, 20, 21 tahun gitu ya. Kalau yang di Jakarta lagi pada nongkrong di Grand Indonesia gitu ya, lagi pada ngapain, ya mereka lagi bekerja keras, mereka lagi jagain warung, mereka lagi jualan, mereka lagi minjem sana sini. Jadi memang secara foundational itulah kenyataan realita market di Indonesia. Nah, sekarang it's up to the government and private sector dan kita anak muda juga yang nanti saya asumsikan anak muda di sini yang semua hadir di sini 267 orang akan ada yang nanti bekerja di sektor profesional, akan ada yang membuat startup, atau mungkin malah sekarang ada yang sambil melanjutkan usaha keluarganya atau orang tuanya gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa take it to the next level, kan selalu itu. UMKM itu di Indonesia permasalahannya ada pertama dari segi akses ke pendanaan. Kebanyakan UMKM di Indonesia itu tidak memiliki badan hukum, tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik, apalagi di audit. Sehingga mereka susah untuk mendapatkan permodalan, baik dari sisi hutang maupun dari sisi saham atau equity gitu ya. Boro-boro mau IPO gitu kan, seperti Goto untuk minjem dari kur aja belum tentu bisa dapat, minjem dari tetangga belum tentu dikasih, apalagi minjem ke bank komersial gitu. Jadi akses ke pendanaan, dan riset kami menunjukkan ini tahun 2016 ya. Tahun 2016 waktu saya dan teman-teman mendirikan Modal Rakyat, alasan kita mendirikan Modal Rakyat, kita di situ melihat kebutuhan pendanaan UMKM di Indonesia itu mencapai 1.000 triliun setiap tahunnya. Setiap tahun 1.000 triliun. Bisa kebayang nggak kalau ada satu platform, satu perusahaan yang bisa mengadres kebutuhan itu 5% aja. 5% aja setiap tahun ya. 5% itu kan berarti berapa tuh? Sekitar 50 miliar ya, 50 miliar. Ya kan? Sorry, enggak, 50 triliun, sorry, 50 triliun. Jadi kalau ada perusahaan atau platform yang bisa modal 5% aja, itu 50 triliun size dari value dari marketnya, itu luar biasa besar, dan itu setiap tahun bertambah karena kan ekonomi kita terus bertumbuh. Asumsi dari 2016 kita sudah tumbuh 4-5%, sekarang mungkin udah bisa sampai 1.300-1.400 triliun per tahunnya. Dan kebayang jumlah pendanaan yang tidak terpenuhi ini,
itu impact-nya kemana, ya kan? Impact-nya ke UMKM yang tidak bisa berkembang, tidak bisa melakukan product research, product development, tidak bisa meng-hire karyawan karena kurangnya permodalan, tidak bisa membuka tempat baru, meskipun mereka misalnya pengen gitu ya, meskipun mereka tahu potensinya ada dan lain-lain. Dan ini pengalaman yang nyata. Waktu itu saya ke Jogja sebelum kita diri Modal Rakyat, ini yang menjadi impetus kita ngobrol waktu itu. Kita makan di salah satu restoran ayam goreng, ayamnya enak banget, tapi tempatnya nyarinya susahnya minta ampun. Kita Google Maps saja tuh kita sempat kesasar berapa kali gitu. Kita nanya-nanya ke orang baru ketemu gitu. Sampai di sana kita tanya, Pak, kok Bapak nggak buka di tempat yang uh, oh, ini di Jogja waktu itu. Kok Bapak nggak buka di tempat yang lebih agak ke tengah kota atau dekat ke bandara supaya orang yang dari bandara ke Jogja nanti bisa sambil mampir gitu. Wah, nggak ada modal Mas, nggak ada modal gitu. Keuntungannya ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional dan mungkin ditabung dan lain-lain. Jadi nggak pernah ada keberanian atau keinginan untuk mengambil resiko untuk melakukan ekspansi. Nah, itu ya kita kali aja tuh dengan tadi jutaan UMKM yang ada di Indonesia, permasalahannya mungkin mirip-mirip gitu kan. Impact-nya itu luar biasa besar, trickle down impact-nya ke karyawan yang tidak di-hire, bonus yang tidak dibayarkan, produk yang tidak dibeli, ekspor yang tidak dilakukan dan lain-lain itu luar biasa. Kedua adalah keterbatasan dari segi talent. Tentunya kalau kita bicara talent ya, talent di Indonesia saat ini yang terbaik, para anak-anak muda terbaik, itu pasti pengennya ngapain sih? Kerjanya di mana sih? Kalau sekarang saya tanya, kalau zaman Startup dulu ya, mungkin ya, oh, kayak. startup ya. Nah, saya Hmm. juga penasaran. Coba teman-teman bisa chat di bawah. Eh, Kalau misalnya bisa chat atau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Kalau kalau anak sekarang tuh lulus kuliah S1 S2 itu paling paling prestigious gitu, paling ambitious itu mau kerja di apa sih? Mau di perusahaan apa? Kalau kalau zaman saya lulus dulu 2012 ya, 9 tahun yang lalu, saya nggak tahu ini banyak berubah atau enggak. Itu pasti either consulting firm seperti misalnya McKinsey, Boston Consulting Group atau Bain, atau the bulge bracket investment banks gitu ya, seperti misalnya JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, MUFG, Deutsche Bank, Citi dan lain-lain. Baru kemudian waktu itu 2012 belum ada tuh yang namanya tech startups unicorns gitu ya. Jadi biasanya pilihannya antara itu atau biasanya lebih standar lagi biasanya menjadi PNS kan, bekerja di pemerintahan atau di BUMN. Ada juga segmen yang sukanya ke FMCG misalnya Unilever dan lain-lain. Nah, apakah ada yang kepikiran, oh saya ingin membuat UMKM atau ingin bekerja di warung gitu atau ingin bekerja membangun UMKM? Itu jarang sekali, jarang sekali. Jadi biasanya yang end up di UMKM itu karena situasi terpaksa atau memang dia memiliki ambisi ke arah sana, dia memiliki kemampuan dan ide yang luar biasa yang bisa mentransformasi landscape UMKM dan dia memang memilih untuk melakukan itu instead of jalur standar seperti misalnya ke bulge bracket big banks atau ke consulting firms atau tech companies gitu ya. Jadi talent itu sangat sulit untuk didapat gitu dan bahkan di level seperti perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, Google pun, YouTube pun kita masih bersaing dengan perusahaan lain untuk mencari talent gitu. Jumlahnya sangat sedikit apalagi kalau kita bicara talent teknis. Software engineering, mobile application development, cloud infrastructure, artificial intelligence, machine learning itu kebanyakan rata-rata tech companies di Indonesia harus melakukan import talent dari Singapura, dari India, dari Amerika. Jadi luar biasa sekali apa namanya talent competition untuk UMKM dan terakhir adalah kompetisi. Kalau kita bicara kompetisi, produk dan jasa UMKM bersaing dengan produk dan jasa perusahaan besar, bersaing dengan produk dan jasa startup, bersaing dengan produk dan jasa perusahaan asing yang masuk, yang melakukan ekspor ke Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa membantu UMKM kita melakukan product development untuk bisa membuat produk atau service yang memang benar-benar bisa bersaing gitu. Jadi bagaimana caranya kita punya mentalitas bukan cuma ngeluh, oh kita dibanjiri perusahaan asing, salahin pemerintah. Oh, ya gimana susah bersaing lawan produk dari Tiongkok atau Taiwan gitu kan murah-murah. Ya jangan mengeluh gitu kan. Bagaimana cara kita bisa empower, enable UMKM kita untuk melakukan product development, business development, research dan lain-lain yang apapun yang diperlukan, termasuk kayak misalnya financial optimization supaya cutting cost, supaya tidak ditransfer cost tersebut ke customer sehingga harganya lebih kompetitif dan lain-lain itu perlu dilakukan dan platform seperti Modal Rakyat kami tidak bisa bergerak sendiri. Yang kami coba atasi itu masalah yang sangat spesifik, masalah pendanaan. Ya, kami berharap dengan awalnya kami mengatasi masalah pendanaan, nanti dengan uang sendirinya para UMKM akan bisa menggunakan uang ini semakin pintar, semakin bijak menggunakan uang, bisa menggunakan uang ini untuk meng-hire talent yang baik, untuk melakukan product development, untuk melakukan research dan lain-lain. Tapi itu adalah awalnya dan perlu partisipasi jauh lebih luas dari masyarakat, pemerintah dan sektor swasta juga.
Baik, Pak Wafa. Berarti bisa ditarik dari pembicaraan dari Pak Wafa itu ada 3 tantangan mungkin ya yang dari UMKM sekarang yang dihadapi, yaitu dana, talent, dan juga kompetisi bagaimana mereka mendevelop produk mereka masing-masing. Tapi apakah Ya. dengan adanya pandemi ini, apakah itu menjadi salah satu tantangan juga buat mereka, Pak Wafa, dengan adanya COVID ini? Atau justru Oh malah iya, menimbulkan suatu positif, sentimen positif gitu mengenai UMKM? Gimana, Pak Wafa? iya. Jadi di awal 2020, sorry, bukan di awal 2020, di pertengahan 2020, waktu itu bulan Juli kami melakukan survei ke sekitar 3.000 UMKM yang kami anggap cukup representatif dari segi sektor, kemudian representasi geografi dan lain-lain. Dan rata-rata itu mereka bilang sekitar 70% dari mereka waktu itu bilang mereka nggak akan bisa bertahan sampai akhir tahun karena situasi pandemi. Jadi cash yang mereka punya, cadangan yang mereka punya itu mereka nggak akan bisa bertahan sampai akhir tahun. Ya kalau itu benar berarti sekarang sudah banyak sekali tuh UMKM yang sudah kolaps, dan sebenarnya kita nggak perlu percaya buta dengan data juga. Kita lihat kiri kanan kita di banyak tempat sudah banyak UMKM yang tutup, banyak keluarga yang kesulitan, tidak memiliki biaya untuk melakukan ini itu. Tentunya ada segmen kecil UMKM yang mampu melakukan adaptasi dengan rapid ya. Dan ini juga tentunya tergantung, bisa dibilang nasib juga. Mereka ada di sektor yang karena digitalisasinya, platformisasinya sudah siap. Seperti misalnya food and beverages. Ya udah, pandemi nggak ada yang makan di restoran, langsung GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ambil semua subsidinya, promonya, manfaatin gitu kan. Gencar promo lewat sosmed, pakai Shopify apa segala macam, bikin YouTube konten, bikin TikTok supaya makanannya viral dan lain-lain. Oke, itu tapi sebagian kecil UMKM gitu. Kebanyakan UMKM tidak seberuntung itu, yang misalnya bergerak di agriculture, di construction, misalnya di services, di trading, yang tidak bisa dengan semerta-merta oke, digital, go digital, yay gitu. Terus langsung everything is gonna be okay gitu. Enggak juga gitu. Banyak UMKM yang tidak bisa melakukan adaptasi ini gitu, dan that is the hard truth. Makanya sekarang ya banyak jadinya yang laid off, kemudian dari segi unemployment juga Indonesia sangat tinggi kalau dibandingkan dengan pre pandemic, dan ini permasalahan yang cukup pelik. Nah, kalau platform seperti Modal Rakyat, kita fokusnya kan sebenarnya ada dua ya. Kita membantu UMKM yang level menengah atau kecil, yang biasanya dia sudah memiliki badan hukum dan lain-lain. Tapi dia juga satu lagi yang kita serve itu adalah segmen UMKM yang benar-benar mikro, yang nggak punya badan hukum, nggak punya pencatatan keuangan dan lain-lain. Dan itu biasanya mereka itu digitalisasinya melalui agregator. Seperti misalnya kalau warung itu bisa bergabung dengan platform seperti PayFast misalnya, atau Sampuna Retail Community, atau kalau misalnya online shop dia bisa bergabung dengan platform seperti Circlo. Kalau untuk armada truk sekarang udah ada misalnya Ritase, dan ada beberapa agregator atau enabler lain yang kemudian fokusnya adalah digitalisasi UMKM. Tapi lagi-lagi belum semua UMKM aware mengenai ini, dan kalaupun mereka aware belum tentu mereka punya kemauan dan kemampuan untuk bisa termotivasi untuk melakukan itu gitu. Jadi memang perlu benar-benar tindakan yang drastis sih untuk bisa membantu UMKM ini di Indonesia. Oke, tapi justru menarik sih menurut aku ya Pak Wafa ya, karena dengan adanya pandemi ini justru kita tuh punya pemikiran, wah ternyata UMKM ini yang bakal menjanjikan menjadi roda utama ekonomi di Indonesia, karena pastinya banyak UMKM yang muncul selama pandemi. Tapi justru dari kacamata Pak Wafa sendiri, UMKM itu justru ikutan menurun juga ya Pak Wafa ya? Atau itu ada kalau secara segmen, sektor? kalau secara overall makro itu menurun. Kalau secara overall makro menurun, yes. Ya kalau misalnya kita melihat nanti ada, karena orang sekarang work from home dan lain-lain, banyak yang membuka UMKM online dari rumah gitu ya, misalnya jualan ini itu ya ada segmennya. Tapi kalau kita lihat secara makro overall sebenarnya menurun. Bahkan sekarang gara-gara pandemi kalau nggak salah MLM sempat jadi booming lagi itu. Saya waktu itu ngelihat IG feed, stories dan lain-lain, itu kayaknya semua orang sibuk-sibuk sama MLM gitu. Ya, apakah itu kita bisa klasifikasi sebagai UMKM? Depends on how you look at it gitu kan. Tapi kalau secara makro itu turun sebenarnya. Oke.
Balik lagi sih Pak Wafa ke tema besar kita kan sebenarnya where does Indonesia stand in 2050. Mungkin bisa aku recall lagi kenapa kita memakai tema 2050 instead of 2045 ya Pak Wafa ya. Karena di 2050 ini ada ya banyak prediksi-prediksi, banyak laporan-laporan terutama dari PwC juga yang melaporkan bahwa Indonesia bisa berada di top 4 negara yang memiliki ekonomi terkuat nantinya di 2050. Dan menurut Pak Wafa sendiri kira-kira dengan banyaknya tantangan, dengan banyaknya isu atau banyaknya penghalang lah istilahnya dengan meningkatnya UMKM ini, apakah UMKM ini bisa terlibat langsung dengan dalam pertumbuhan ekonomi untuk di 2050 atau gimana Pak Wafa? Kalau menurut saya harus bisa. Karena pertanyaannya kalau sekarang kita evaluasi secara objektif, apakah Indonesia menikmati bonus demografinya? Menurut saya tidak sekarang. Orang sering bilang window untuk menikmati bonus demografi ini sebenarnya kita udah masuk sekarang ke dalam window itu. Tapi kita tidak menikmatinya. Sering juga orang bilang apakah kalau kita gagal dalam memanfaatkan bonus demografi ini kita akan terjebak di namanya middle income trap gitu ya. Argumen saya jangan-jangan kita sebenarnya 5 tahun terakhir itu sudah terjebak di middle income trap gitu. Karena tidak ada peningkatan yang drastis dari segi GDP per kapita, dari segi purchasing power, household income dan lain-lain gitu. Apalagi semenjak pandemi kita malah agak lagging kan. Pertanyaannya kalau apakah kita 2050 harus bisa kemudian menjadi salah satu ekonomi terbesar dengan small business dan segala macam, menurut saya harus bisa karena the alternative is too scary gitu. The alternative is too scary. Nanti kalau misalnya kita nggak bisa, artinya apa? Nanti akan terjadi disparasi yang sangat besar ya. Income inequality, wealth inequality yang ekstrim, dan itu biasanya akan berujung pada social conflict atau class conflict antara si kaya dan si miskin, antara si yang punya dan yang nggak punya, antara kota dan desa, antara yang pejabat dan non pejabat. Ya kayak kemarin ada yang ribut tuh naik motor dia mengacungkan jari tengah ke apa yang pada main sepeda di Jakarta gitu kan. Itu sebenarnya menurut saya tanda-tanda kelas konflik gitu. Tanda-tanda kelas konflik. Orang-orang yang mungkin WFH kaya gitu ya, pemilik penghasilan baik, sepedanya mahal, sepedaan di weekend, yang satu mungkin lagi kerja, itu yang satu mungkin lagi ngojek, lagi nganterin makanan buat customer dan lain-lain. Dan kalau kita liatin komen-komen di IG-nya tuh juga udah mulai kelas konflik. Nanti yang kaya bilang, oh apa namanya itu telat ya gajinya segala macam makanya panas dan segala macam. Nanti yang kaya ngomongnya apa namanya wah ini apa benar-benar mewakili perasaan masyarakat secara umum karena sepeda suka ngambil jalan segala macam. Wah itu kalau menurut saya udah tanda-tanda kelas konflik. Apalagi kalau nanti di Indonesia di 2050 mungkin penduduk kita udah nggak tahu deh 400 juta 500 juta, wealth inequality-nya sangat ekstrim, yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Itu bisa cukup bahaya dan bisa mendestabilize the fabric of our society. Jadi pertanyaannya apakah kita bisa? Menurut saya harus. Dan kalau misalnya mau 2045 2050 kita bisa ada di sana, itu harus ada langkah-langkah drastis yang dilakukan sih oleh pemerintah dan didukung swasta juga. Oke. Nah, kalau misalkan untuk supaya kan tadi Pak Wafi bilang harus bisa nih untuk UMKM sendiri bisa terjun langsung berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi kan Pak Wafa. Tapi kira-kira menurut Pak Wafa best practice atau mungkin kiat-kiat khusus untuk milenial terutama ya dalam membangun startup agar bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi itu seperti apa sih Pak Wafa dari kacamata Pak Wafa sendiri? Oke, kalau dari segi milenial sebenarnya saya nggak mau pura-pura dan saya nggak mau saya tahu tentang apa ya kiat bisa menjadi milenial sukses atau Gen Z sukses gitu ya, atau apa yang bisa dilakukan gitu. Saya cuma bisa sharing experience saya aja sih sebenarnya. Oke, mungkin kita take a step back dulu. Kalau misalnya dari segi makro, dari segi policy, dari segi kebijakan yang bisa diambil, itu sekarang memang harus perlu dilakukan shifting yang luar biasa, preferential treatment untuk UMKM. Low cost of capital untuk UMKM, kemudian access to markets, perizinan yang dipermudah gitu ya, campaign untuk mengencourage local domestic consumption untuk Indonesia made goods dan lain-lain gitu. Itu perlu dilakukan gitu. Nah, kalau dari segi pelakunya sendiri, milenial gitu misalnya, beberapa hal sih, beberapa kiat yang bisa saya share. Pertama, dari segi skill ya.
sebenarnya di Indonesia itu kita nih sekarang secara ekonomi breakdown-nya itu seperti apa sih? The past 5 to 10 years itu kita benefit dari commodity boom. Karena ada demand untuk komoditi yang sangat tinggi dari negara-negara seperti Tiongkok, kemudian Eropa dan lain-lain. Itu demand terhadap komoditi itu luar biasa gitu ya. Jadi ya palm oil misalnya, bahkan gold, coal dan lain-lain. Jadi para insinyur atau engineer biasanya nih dulu yang make a lot of money. Dan dulu saya ingat zamannya 10-15 tahun yang lalu rasanya kalau keren itu kalau sarjana teknik gitu ya, teknik minyak, teknik pertambangan, nanti kerjanya di Schlumberger, di ConocoPhillips, di Exxon dan lain-lain gitu. That was 10-15 years ago gitu. Dan sekarang meskipun itu masih ada, dunia itu masih ada, industri itu masih ada, tapi that's not really cool anymore gitu. That's not where the money really is gitu kan. Jadi ada shifting yang sangat signifikan nih dari segi skill, dari segi mindset, dari segi pendidikan yang perlu diambil gitu. Buat para milenial, kalau milenial rata-rata kan umurnya berapa ya? Mungkin 26, 27 ke atas gitu ya. Kalian kan berarti udah ngelewatin S1, udah there's no chance anymore untuk kalian misalnya riset belajar apa gitu. Tapi ada opportunity buat nanti kalau misalnya lihat S2, S3-nya apa. Itu memilih field yang relevan, memilih field yang kira-kira akan bisa add value untuk diri kalian sendiri, your personal development, tapi juga di overall ekonomi arahnya kemana, itu menurut saya luar biasa penting. Makanya tadi pagi kita bilang kalau ini arahnya akan mengenai ke biotechnology, food production, kemudian misalnya gene, dan lain-lain, kemudian yang berhubungan dengan artificial intelligence, machine learning, itu luar biasa penting. Meskipun kita bukan technical talent, saya juga bukan technical talent gitu. Saya bukan orang software engineering, saya nggak terlalu ngerti coding. Tapi I'm willing to learn, I'm willing to invest in it secara ya time, money dan lain-lain. Saya willing untuk kayak open up and talk and be vulnerable to people when it comes to these topics. Sehingga technical talent, non-technical talent pun bisa converse with technical talent di bidang ini dan kita bisa work on something together gitu untuk entah itu product development atau bikin platform atau enablement untuk market dan lain-lain gitu. Jadi itu penting pertama buat milenial. Kedua dari segi mindset. Itu kan skill ya. Kemudian mindset. Sekarang ini kan sangat kental diskusi mengenai mental health ya. Mental health, terus kemudian juga tentang privileges gitu ya. Banyak topik mengenai sandwich generation dan lain-lain gitu. Yang saya mau sampaikan itu ini, don't let those topics are important. Don't get me wrong gitu, but don't let those topics distract you or allowing you to make excuses for your lack of action or failures gitu. Jadi jangan karena kita misalnya tidak melakukan sesuatu atau gagal melakukan sesuatu, tipikal milenial nanti yang saya lihat yang mungkin not in a good position gitu akan bilang, kalau dia sih enak, kalau gue kan begini-begini, gue tuh keadaannya begini, gue harus begini. Kalau dia kan enggak, dia tuh enak tuh, lihat tuh dia A, B, C, D. Kalau gue kan X, Y, Z gitu. Actually that's a very wrong mindset to have sih. Karena at the end of the day, all the privileges in the world itu yes, it will allow people to be a few steps ahead, tapi nothing is gonna beat hard work, commitment, and grit gitu. Dan kalaupun ada orang yang terlahir dengan privileges segala macam, kalian harus lihat, kalian harus runut ke atasnya. Orang tuanya mungkin nggak punya privileges. Orang tuanya bekerja keras, banting tulang puluhan tahun supaya anaknya bisa punya privileges, supaya anaknya tidak perlu bekerja sekeras orang tuanya. Atau jangan-jangan ternyata orang tuanya udah kaya juga. Mungkin kakek neneknya yang nggak punya privileges, kakek neneknya yang banting tulang puluhan tahun untuk supaya anak-anaknya bisa punya privileges, dan apalagi cucunya udah menikmati wealth yang udah 3 generasi bertumbuh gitu kan kalau di manage dengan baik. Jadi selalu ada yang memulai, selalu ada titik nadirnya di situ, selalu ada yang memulai. Jadi kita menyalahkan privileges dan lain-lain itu tidak bisa diterima sebagai excuse, karena there's always gonna be a start somewhere even among those who are most privileged gitu. Kalau kita saat ini tidak termasuk dalam kategori yang privilege, ya berarti harus kalian yang memulai nih supaya nanti anak kalian, cucu kalian menjadi privilege gitu kan. Bukan menyalahkan orang yang privilege gitu. Jadi mindset itu yang harus dibalik, dan seringkali saya temui banyak
apa ya, disconnect di kalangan anak muda Indonesia yang menyerah karena udahlah malas, kalau gitu udahlah gini-gini aja hidup enak aja gitu kan. Santai-santai aja tanpa harus terlalu ambisi segala macam. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga untuk hidup santai-santai aja tanpa ambisi, toh you are living in one of the safest periods in human history. Indonesia is not such a bad country after all, dan kita live longer seperti yang tadi udah Faiz bilang segala macam, dan BPJS juga akan terus running well sepertinya, nggak seperti Obamacare yang cukup nightmare gitu misalnya di Amerika. So I think life is pretty good if you just wanna be okay gitu, if you just wanna be average gitu. Tapi I assume if you're in this call, you don't wanna be average gitu, you don't wanna just be okay, you wanna be accomplished, you wanna contribute significantly to the country. Nah, mindset itu menurut saya harus dipegang terus. Ya, kalau secara umum yang lainnya mungkin yang berkaitan dengan kemauan untuk mengambil resiko. Jadi kalau yang saya lihat itu banyak ketidakmauan untuk mengambil resiko karena takut gagal biasanya. Karena takut gagal, takut nanti dicemooh, takut menjadi takut malu dan lain-lain segala macam. Menurut saya kemampuan keinginan dan toleransi terhadap resiko di Indonesia secara umum itu masih bisa diperbaiki, terutama untuk kalangan milenial dan Gen Z-nya. Tapi itu harus dibekali dengan kemampuan untuk menganalisa resiko tersebut gitu. Jadi tahap pertama sebelum berani mengambil resiko itu adalah kemampuan untuk menganalisa resiko tersebut. Jangan kayak sosokan berani mengambil resiko, itu namanya nekat gitu kan. Itu namanya tidak membekali diri gitu, hanya untuk sekedar mengambil resiko just for the sake of it. Tapi kemampuan untuk menganalisa resiko. Kalau misalnya kita memulai bisnis, apa langkah-langkah yang diambil nih untuk kita bisa memanage resiko kita? Oh, kita harus sudah punya tabungan dulu, misalnya 12 kali pendapatan per bulan, baru kita bisa berani untuk memulai bisnis supaya kalau ada apa-apa kita bisa bertahan sambil nyari kerja. Contoh. Atau misalnya, kalau misalnya saya pengen memulai bisnis, saya harus punya asuransi kesehatan nih sama asuransi jiwa gitu misalnya untuk memitigasi resiko. Jadi kemampuan untuk menganalisa kemungkinan terjadinya sesuatu, kemudian mengambil langkah-langkah untuk memitigasi resiko, dan ini secara umum ya, bukan cuma untuk pekerjaan bisnis tapi juga keuangan, kesehatan, keluarga, bahkan disaster management kalau kita ingat kita tinggal di negara Ring of Fire dan lain-lain gitu. Itu sih tiga hal secara umum saya. Oke. Keren banget nih Kak Wafa. Mungkin supaya ini bisa memotivasi juga ya ke teman-teman, karena sebenarnya Kak Wafa dari audiens yang kebanyakan hadir di sini adalah kebanyakan tuh yang masih ongoing kuliah gitu. Jadi mungkin yang angkatan 2000 ke atas ya Kak Wafa ya. Jadi yang masih mungkin mereka juga agak bingung nih, gue abis kuliah gue harus ngambil sektor yang mana nih untuk gue menjadikan income-nya mereka gitu. Ini karena Kak Alia itu juga masih ada meeting, mungkin 5 menit 10 menit lagi sih dia baru masuk. Kita panggil satu panelis untuk bertanya sama Pak Wafa, kita diskusi bareng ya Pak Wafa ya. Boleh, iya. Aku ada dari William, itu perwakilan dari Tamkang University Indonesian Student Association. Kebetulan ini ketuanya langsung Pak Wafa. Namanya William Devano. Silahkan William kalau mau halo, ada yang mau ditanyakan. Halo Kak Wafa, selamat siang. Siang. Sebelumnya mau bilang thank you dulu sudah bersedia meluangkan waktu untuk ikut seminar ini untuk saling berdiskusi. Aku ada pertanyaan buat Kak Wafa. Kan Kak Wafa kan merupakan co-founder dari Modal Rakyat ya. Nah, kan dari Kak Wafa sendiri dan teman-teman founder dari Modal Rakyat itu kan menanamkan modal untuk para UMKM. Dari kacamata Kak Wafa as investor itu, kira-kira Kak Wafa itu mencari UMKM itu yang seperti apa ya? Maksudnya hal-hal apa yang dilihat supaya yang membuat dari Modal Rakyat itu kayak mau menanamkan modal di sana gitu. Jadi atau apakah ada industri tertentu yang kira-kira menjadi prioritas utama dari Modal Rakyat untuk menanamkan modal di sana? Oke, jadi pertama kita take a step back dulu dari konsep permodalan gitu ya. Permodalan itu ada 2 jenis secara garis besar ya. Ada yang dalam bentuk hutang, ada yang dalam bentuk saham ya. Debt equity. Kalau kita ngasih hutang itu kita namanya meminjamkan ya kan. Kalau kita ngasih saham kita namanya invest gitu. Kalau modal rakyat itu kita tidak invest, kita meminjamkan. Kita menyalurkan dana masyarakat yang membuka account di platform kita. Kemudian nanti kita sediakan pilihan UMKM yang menurut kita berkualitas tinggi. Nah, nanti masyarakat bisa menentukan sendiri UMKM mana yang ingin mereka pinjamkan dana mereka. Jadi kita hanya seperti platform yang menyalurkan gitu. Nah, cara kita
memilih mana UMKM yang berkualitas tinggi, itu sebenarnya adalah pertama ada jenis UMKM yang di onboard ke modal rakyat secara langsung. Jadi dia memang mendaftar sendiri atau kita onboard sendiri. Nah, kalau untuk UMKM yang seperti ini, itu sudah jelas seberapa kuat keuangannya. Itu nomor satu. Jadi asetnya dibanding liabilities-nya itu seperti apa. Apakah dia memiliki pemasukan tiap tahunnya atau cash flow yang cukup untuk membayar pokok dan bunga pinjamannya. Tapi kemudian kita lihat produknya yang dijual ini apa sih? Orangnya karakternya seperti apa? Apakah dia kira-kira akan sustain selama 10-15 tahun ke depan gitu kan. Rata-rata sih pinjaman di platform kita pendek ya, 2 bulan gitu ya. Jadi kan kalau orang cuma berpikir 2 bulan lagi uang gue balik nggak nih? Mungkin nggak terlalu banyak mikirin karakter orang ini seperti apa, sustainability marketnya seperti apa. Tapi kita sebagai platform, kita melihatnya long term, ya kan? Kita ingin bisa terus eksis sampai puluhan tahun, ya kan? Bisa bertahan sebagai perusahaan. Sehingga kita akan melihat long term. UMKM yang kita layani ini, UMKM yang seperti apa sih? What types of UMKM nih yang kita mau coba gandeng gitu. Nah, secara nggak langsung sebenarnya kita berusaha untuk memaksa UMKM juga untuk kemudian melevel up dirinya gitu. Jadi kalau misalnya ada UMKM yang nanya soal, Pak, kok nggak bisa daftar kalau nggak ada laporan keuangan? Ya udah, bikin dong Mas laporan keuangan. Belajar dong bikin laporan keuangan supaya UMKM-nya bisa dicatat pemasukannya, asetnya, dan lain-lainnya dengan baik gitu. Kita banyak kerjasama dengan institusi seperti BI, misalnya OJK, perbankan, Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melakukan leveling up UMKM ini. Bagaimana mereka melakukan pencatatan keuangan, bagaimana mereka memastikan cash flow-nya, arus kasnya lancar, seperti itu. Supaya mereka juga bisa slowly, over time, bisa bankable gitu ya. Nah, ada jenis UMKM yang tidak secara langsung mendaftar ke modal rakyat, tapi merupakan bagian dari mitra marketplace atau platform agregator yang menjadi mitra kami, seperti misalnya Payfast. Payfast itu kan startup Indonesia series B itu yang melakukan agregasi terhadap warung. Jadi warung-warung rokok, warung-warung kelontong di pinggir jalan gitu ya, agen pulsa, itu mereka agregasi dalam satu platform, mereka digitalkan. Kami tidak meng-onboard mereka langsung, kami bekerja sama dengan Payfast-nya. Nah, nanti kan Payfast punya data transaksi, ya kan? Uang yang masuk tiap hari berapa, yang keluar berapa, cukup nggak nih mereka nih kalau mau dikasih pinjaman segini misalnya. Nah, jadi kami melakukan analisa risiko itu dari data transaksi itu, yang secara real time bisa kami akses. Nah, kalau sudah kayak gitu ya kita ngeliatnya dari transaksinya aja. Transaksinya, historinya gimana nih dari bulan ke bulan, naik terus begini, stabil atau malah turun ya. Tentunya kalau turun kita akan bilang oke ini kayaknya bahaya deh. Mungkin nanti dia dalam 6 atau 12 bulan akan kolaps dan lain-lain. Secara umum sih itu sih. Oke, gimana William? Ada follow up question lagi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau bukan follow up question tapi pertanyaan lain boleh nggak ya? Boleh. Oke. Silakan. Oke, untuk Kak Wafa, kan selain Kak Wafa menjadi co-founder dari Modal Rakyat, kan Kak Wafa juga menjadi country strategic partnership dari YouTube ya di Indonesia. Nah, aku pengen tanya nih, kan kalau kita lihat masyarakat Indonesia sekarang, termasuk aku, itu kan memiliki kebiasaan untuk menghabiskan banyak waktu untuk bermain di YouTube nih. Nah, kalau menurut Kak Wafa sendiri, melihat behavior masyarakat Indonesia sekarang yang terhadap YouTube, kita melihat demand yang sangat tinggi buat YouTube itu, apakah merupakan sebuah potensi yang besar untuk membangun ekonomi kreatif di Indonesia di masa depan? Pandangan Kak Wafa sendiri gimana? Boleh tanya nggak? Pasti. Sebenarnya kan YouTube itu platform ya untuk kita mengupload konten yang nanti bisa dikonsumsi oleh orang. Tapi kan konten yang kita upload, cara mengkonsumsinya, dan apa yang kemudian kita lakukan setelah konten dikonsumsi, itu semua terserah kita, ya kan? Itu tergantung kita. Ya kalau misalnya kita menghabiskan 10 jam tiap hari nonton YouTube, nonton video-video prank gitu misalnya, ketawa-ketawa, abis itu ngapa-ngapain, ya itu tentunya tidak produktif gitu. Tapi ada juga orang yang nonton YouTube itu misalnya untuk belajar suatu produk makanan, untuk kemudian nanti dia buat sendiri produk makanan dia dijual, ya kan? Ada yang orang menggunakan YouTube untuk membuat podcast tentang saham misalnya. Kemudian dia bisa melakukan monetisasi dari podcast sahamnya itu gitu. Bisa, ya kan? Ada orang yang kemudian menggunakan YouTube sebagai platform untuk dia menawarkan jasa dia gitu. Misalnya dia pinter graphic design, oke dia jasa bikin thumbnail buat YouTuber gitu misalnya. Atau dia pinter nulis, dia jasa bikin misalnya script untuk YouTuber atau caption atau description buat YouTuber gitu. Jadi banyak sekarang untuk melihat platform ini bagaimana bisa menjadi produktif. Karena secara influence itu luar biasa. Penggunanya lebih dari 120 juta, di dunia lebih dari 2 miliar, yang sebenarnya itu global ya. Artinya kita upload video dari Jakarta
Kalau video kita bagus, ditonton dari New York, dari Washington, dari Paris gitu ya bisa-bisa aja gitu. Dan kita earn money AdSense dollars dari sana itu bisa-bisa aja gitu. It's a global platform, so it depends on how you look at it. Jadi makanya harus ada self control juga. Harus ada self control, apalagi kita di masa WFH yang kerjanya mungkin nggak atau belajarnya nggak diawasi oleh bos atau dosen gitu ya. Kita harus punya self control. Kita mau 12 jam nonton Korea dan nonton YouTube, nonton TikTok, atau kita mau produktif gitu kan. Kita melihat platform ini sebagai tempat di mana kita bisa berkarya juga dan bisa produktif gitu. Itu sih. Oke, gimana William? Sudah terjawab kah? Sudah terjawab semua. Terima kasih Kak Wafa. Oke, terima Sama-sama. kasih. Berarti balik lagi kalau mengenai YouTube dan ya yang di dunia yang sama, industri yang sama itu kembali lagi bagaimana kita memanfaatkannya juga ya Pak Wafa ya. Gimana kita memanfaatkan, apakah itu sebagai buat produktivitas kita atau justru malah kita menurunkan produktivitas kita sendiri itu ya Pak Wafa ya. Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan dari attendees kita yaitu dari namanya Nicholas, dia dari Taiwan juga. Dia bilang gini, mau tanya untuk Pak Wafa, menurut pandangan Pak Wafa, langkah paling nyata dan paling simpel untuk para mahasiswa-mahasiswi yang sekarang sedang berada di luar negeri untuk meningkatkan UMKM Indonesia yang kelak mampu memberikan dampak yang besar dalam menghadapi masa keemasan 2050 di Indonesia. Kira-kira apa tuh Pak Wafa? Langkah paling nyata dan paling simpel ya. Betul. Oke. Paling nyata dan paling simpel. Kalian pernah dengar platform Fiverr atau Upwork? Fiverr atau Upwork itu adalah marketplace seperti ya Tokopedia, tapi bukan jualan barang, tapi jualan jasa. Jadi di Fiverr atau Upwork itu kita bisa menawarkan jasa kita seperti misalnya graphic design, creative writing, misalnya logo design, website development, mobile app development. Itu bisa ditawarkan di marketplace tersebut, nanti biasanya akan dibeli oleh UMKM di sana. Dan kebanyakan yang menggunakan Fiverr itu adalah UMKM. Karena Fiverr ini adalah platform buat mereka yang tidak mampu untuk membayar jasa yang sifatnya premium gitu ya, yang high procurement fees. Jadi kalau kalian punya skill, kalau kalian punya kemampuan, entah apapun itu, saya nggak tahu di sini pada jurusannya apa ya, tapi let's say misalnya kalian punya kemampuan graphic design, app development, website development, atau bahkan punya voice acting talent gitu misalnya, apapun itu pasti ada UMKM yang membutuhkan bantuan itu di Indonesia. Apapun itu bisnis mereka, apapun itu jasa atau produk yang mereka jual. Nah, tinggal bagaimana kalian mendevelop skill tersebut, kemudian memarketkan diri kalian gitu ya secara baik sehingga nanti bisa diterima di Indonesia. Kalau di Indonesia juga banyak yang lokal seperti misalnya 1000 Lancer dan lain-lain. Itu menurut saya langkah yang nyata dan cepat, dan kalian literally bisa sekarang buka one of those platforms, daftar, and then start working gitu kan. Kalau yang lain adalah ya mungkin dari segi yang lebih financial. Saya nggak mau promosi platform di sini, tapi banyak platform di Indonesia yang fokusnya adalah membantu enabling UMKM dari segi pendanaan. Ya, salah satunya Modal Rakyat. Start small, dari excess capital yang kita punya, cobain bagaimana kita bisa membantu mendanai UMKM. Return yang didapatkan pun juga tidak buruk, yang pasti jauh lebih baik dari deposito. Ya mungkin nggak setinggi kalau kalian aktif trading Dogecoin, ngikutin tweetnya Elon Musk atau saham gitu ya. Tapi yang pasti cukup bisa diterima, dan itu membantu UMKM karena memberikan akses ke permodalan UMKM dengan cost yang lumayan rendah gitu ya. Dan tentunya nanti seiring kalian meningkatkan skills kalian, karir kalian, income kalian semakin naik, akses kapitalnya semakin tinggi, pendanaan ke UMKM melalui platform seperti Modal Rakyat, peer-to-peer itu juga bisa menjadi pilihan lain selain nanti kalian misalnya nabung, beli saham atau beli reksadana. Pendanaan UMKM itu selalu bisa menjadi opsi. Saya sendiri personal portfolio saya itu sedikit sharing aja. Saya itu hampir nggak punya cash. Saya itu setiap ada pemasukan, setiap ada income itu selalu disisihkan cash itu sedikit sekali, cuma buat saya tahu saya sebulan ke depan ini butuh hidup berapa sih di Jakarta gitu, untuk makan, untuk dan lain-lain, untuk transport dan lain-lain, itu saya sisihkan dalam bentuk cash. Sisanya itu langsung saya deploy ke pasar modal, ke capital markets gitu. Dan bisa dibilang sekarang mungkin saya 90% itu di capital markets. 10% selalu saya sisihkan untuk peer-to-peer UMKM gitu. Jadi total 10% personal portfolio saya, aset saya sekarang itu adalah dalam bentuk debt ke UMKM.
dan sisanya 90% mungkin di pasar modal campur lokal dan global. Dan yang di lokal pun banyak sebenarnya saham yang saya punya, modal yang saya stake itu punya itu di perusahaan-perusahaan yang fokus membantu UMKM. Nah, ini kan satu orang, tapi kebayang kalau sekarang di Indonesia ada 270 juta orang. Let's say yang dewasa with disposable income, let's say misalnya sekarang 180 juta ya. Kebayang nggak kalau 180 juta orang di Indonesia semuanya punya account di peer-to-peer platform UMKM gitu, dan semuanya melakukan pendanaan untuk UMKM. Menurut saya permasalahan kebutuhan 1.000 triliun di Indonesia itu bisa overnight teratasi gitu. Dari segi permodalan ya, dari segi cost ya nanti kita bisa bicara, tapi dari segi akses jumlah yang dibutuhkan itu menurut saya bisa teratasi. Itu jadi itu juga langkah-langkah yang bisa diambil. Yang long term juga ada ya, tentunya long term adalah fokus ke skills apa, pengalaman apa yang ingin kalian bangun ke depannya untuk bisa kira-kira nanti membantu Indonesia ke arah enabling our small businesses untuk bisa menopang ekonomi ini gitu. Kalau di sini rata-rata jurusannya apa ya? Saya boleh tanya nggak? Kalau di Tamkang University itu kebanyakan international business, Pak Wafa. Lebih ke bisnis sih kebanyakan. International business, oke. Nah ini satu hal ya, menurut saya yang benar-benar kalian bisa bantu karena kalian sudah merasakan kuliah di Taiwan itu kan is a very export focus country ya. By the way, saya juga punya keluarga di Taiwan. Saya waktu itu tinggal di Taiwan selama 4 bulan, summer holiday 2011. Saya tinggal sama tante saya di sana dan it's an export based country. Mereka jago banget ekspor, ya kan. Indonesia is not an export based country. Kita import segala sesuatu, kita import. By the way, kalau orang di Indonesia main game mobile, misalnya Mobile Legends atau apa gitu, terus kita beli stiker, beli barang, itu kita hitungan import loh. Jadi di Indonesia itu benar-benar balance of trade kita itu berat ke arah import. Tidak banyak perusahaan di Indonesia, apalagi UMKM bisa melakukan ekspor. Kalian generasi muda Indonesia yang belajar di Taiwan, if there is one thing that I think you can do to help our small businesses, our country, itu teach them how to export. Belajar export market di dunia itu seperti apa sih? Apa sih barang yang diminta oleh dunia? Apa sih product and service and commodity and asset yang diminta oleh dunia, yang in high demand gitu ya, oleh dunia? Dan bagaimana caranya Indonesia memproduce itu? Bagaimana caranya biar kita bisa memproduce itu dan bisa mengekspor itu gitu? Ya A sampai Z-nya itu kalian mungkin 200 orang di sini bisa figure out tuh dari sisi legality, dari segi finance, dari segi financing, dari segi trade relations dan lain-lain. Itu menurut saya sih probably the one thing yang unik yang bisa di-solve sama this group of people ya di call ini. Berarti mungkin lebih ke supaya bisa belajar mengambil sesuatu dari negara tempat kita studi, tempat kita bekerja, dan mengaplikasikan langsung juga ya Pak Wafa ya di Indonesia. Betul. Ya. Betul. Oke. Ini kita panggil satu panelis lagi Pak Wafa karena ternyata Kak Alia masih belum masuk. Panelis selanjutnya ini dari NTU ISA, itu Indonesian Student Association di National Taiwan University. Ada Nathan di sini. Silahkan Nathan, kalau ada yang mau ditanyakan ke Pak Wafa. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, aku Nathan dari National Taiwan University, Indonesian Student Association. Aku mau nanya nih ke Pak Wafa sebagai yang ada background di kayak bidang e-commerce, UMKM, dan juga YouTube dan Google gitu. Di akhir-akhir ini tuh banyak banget generasi muda itu yang sukses lewat ekonomi kreatif gitu. Misalkan tiba-tiba bikin konten terus viral atau mungkin jualan gitu-gitu. Dan mungkin itu nggak mereka yang sukses-sukses itu nggak punya gelar pendidikan yang tinggi, misalkan lulus SMA atau SMP aja gitu. Kira-kira apa pendapatnya Pak Wafa tentang hal ini? Terus apa yang bisa kita lakukan itu sebagai generasi muda yang punya kesempatan buat kuliah di luar negeri? Itu aja. Thank you. Benar, karena it's a simple function of the economy yang mereward people yang bisa add value untuk other people in the economy gitu ya. Dan untuk kita bisa add value dan untuk kita bisa help other people, itu kan kita sebenarnya nggak butuh academic degree gitu, nggak perlu degree dari Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford dan lain-lain, gitu nggak perlu sebenarnya. As long as kita punya skills yang kemudian kita bisa gunakan untuk add value to other people and other people willing to pay for it atau willing to invest in it dari segi waktu
waktu misalnya. Kalau kayak konten kan kita produksi konten, orang nggak ngebayar dengan uang, orang ngebayar dengan waktu, dengan attention. Someone else akan willing untuk bayar dengan uang, advertiser, brand, ya kan? Kan seperti itu cara kerjanya. Menurut saya itu sangat wajar. Apalagi kita bergerak ke arah gig economy, informal economy, gitu ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin UMKM. Our shiny degrees from global top universities won't mean anything in the new economy, in the gig economy, in the new digital economy. Kalau kita nggak bisa figure out skills apa yang bisa add value to the economy, skills apa yang bisa add value to the players within it. Gitu. Jadi pertama, never ever look down on people. Itu yang selalu saya tekankan ke ke teman-teman saya juga. Dulu banyak yang bilang, dia mah cuma selebgram gitu-gitu doang gitu, misalnya dia mah YouTuber gitu-gitu doang, dia mah TikToker gitu-gitu doang. Jangan salah, those celebrams, those YouTubers and TikTokers, they're making more money than some people in their entire lifetimes mungkin gitu kalau di Indonesia gitu ya. So never look down on people, karena there's always gonna be people yang willing untuk invest in other people's work, entah itu through money or time gitu. Once kita nggak look down, kita akan mulai open up to possibilities gitu ya. Kalau kita udah nggak memandang sebelah mata, kalau kita udah nggak pesimis dan negatif dan sentimental, kita akan mulai open up to pragmatic opportunities yang real, yang ada di luar sana. Apa sih yang bisa di-provide gitu kan? Apa sih yang kita bisa add value to these new players gitu. Dan sebagai contoh, sekarang salah satu service yang saya lakukan, salah satu bisnis yang saya lakukan itu adalah influencer service. Jadi kita memprovide service ke influencer, entah itu untuk branded deals, entah itu untuk platform onboarding atau optimization, entah itu misalnya partnership dengan established brands dan lain-lain. Karena influencer ini mereka tidak memiliki background seperti itu. Mereka nggak tahu tuh caranya bikin B2B deals. Mereka nggak tahu caranya structure a 1-year commitment with a conglomerate gitu misalnya dan lain-lain. Mereka nggak tahu caranya optimize SEO, SEM mereka dan lain-lain. Ternyata saya punya tim yang bisa melakukan itu. Ya kita provide service itu, gitu kan. Tapi kan itu awalnya dengan kita tidak memandang mereka sebelah mata, gitu ya. Dan itu menurut saya penting. Kedua, dari segi kita sendiri, jangan salah, kita juga sebenarnya punya opportunity untuk menjadi content creator, gitu ya. Karena tipe konten yang bisa dibuat oleh orang-orang dengan yang memiliki privilege atau akses ke universitas yang baik, keluarga yang baik, itu sebenarnya harusnya bisa lebih variatif, gitu ya. Bisa lebih high quality dan bisa lebih konsisten, gitu ya. Kalau banyak konten yang diproduksi sekarang di Indonesia mungkin awal-awal, apalagi di tahun 2016-2017 awalnya booming dunia konten gitu, itu kan tidak profesional, misalnya dari segi produksi, dari segi editing, dari segi konsistensi, dari segi writing dan lain-lain. Tapi semakin ke sini semakin profesional, ya kan? Dan masyarakat secara umum juga income-nya semakin tinggi, semakin educated, semakin sophisticated. Mereka akan mendemand konten yang semakin adding value untuk mereka, dan semakin banyak orang yang akan sadar, oke, saya perlu saya perlu konsumsi konten yang adding value nih, yang produktif, yang sophisticated. Nah, nanti akan makin banyak tuh demand untuk itu gitu. Dan biasanya ini ya bisa di-provide oleh orang-orang yang memang memiliki skills, memiliki background yang biasanya umum dimiliki orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu. Jadi menurut saya potensinya sangat besar. Ya, ketiga, dari segi platformnya sendiri. These platform sekarang yang membantu para influencer menjadi viral, mengenable mereka menjadi content creator, itu mereka juga growing aggressively, dan mereka banyak berinvest ke area-area yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Seperti misalnya, oke, sekarang kita lihat TikTok, one product gitu ya. Tapi TikTok itu is a global company, dan TikTok dimiliki oleh this global holding company namanya ByteDance gitu kan. Dan kalau kalian cek lagi ByteDance itu ownernya siapa aja, dan potential investments dan partnerships yang mereka lakukan sekarang dengan berbagai e-commerce dan lain-lain, itu ngeri banget gitu. Jadi mungkin konten viral, platform dan lain-lain itu adalah awalnya, tapi then the akumulasi kapital, akumulasi kekuatan dan influence yang terjadi di platform ini yang kemudian mereka gunakan untuk hal-hal lain, itu menurut saya potensinya luar biasa. Jadi selalu ada opportunity juga untuk orang-orang yang memiliki background pendidikan baik untuk kemudian berkarya di bidang itu gitu. Itu dari saya. Oke, makasih Pak Wafa. Gimana Nathan, ada follow up question? Oke, udah jelas banget dan sangat inspiratif. Thank you Pak Wafa buat insight-nya. Sama-sama. Oke, terima kasih Nathan. Untuk next-nya kita ada panelis juga dari YIPA. Ini
Entrepreneur Association yang baru juga muncul di Taiwan, Pak Wafa. Perwakilannya ada Pak Frankie. Silakan Pak Frankie kalau ada yang mau ditanyakan. Masih di mute Pak Frankie. Oke. Ya, selamat sore Pak Wafa, Tiare, teman-teman panelis dan semua teman-teman TKWSA, dan ini satu kehormatan bisa hadir dan banyak inspirasi yang didapat dari sharing Pak Wafa. Nah, saya langsung aja ke pertanyaan. Dari pengalaman Pak Wafa punya kesamaan nih dengan teman-teman di sini, yaitu which is Pak Wafa sekolah di Cambridge University di England ya. Ya. Dan teman-teman sini juga semua kuliah di Taiwan dengan tujuan berharap sih belajar sama negara yang lebih maju ya. Belajar skill yang sudah matang, produk atau jasa yang bisa kita adopsi atau copy bawa balik ke Indonesia kan untuk diterapkan, terus membangun UMKM ataupun perekonomian sebagai putra-putri daerah. Nah, gimana pengalaman dari Pak Wafa sendiri, pengalaman memutuskan balik ke Indonesia, mulai kerja dulu, habis itu sampai menjadi entrepreneur yang sukses dan menginspirasi banyak anak muda di sini. Bagaimana anak muda sekarang tuh mempersiapkan, membekali diri dari soft skill, hard skill, atau intelektual gitu loh, untuk nanti kedepannya balik ke Indonesia? Apakah mulai kerja dulu biasa seperti karyawan biasa, belajar skill Indonesia, habis itu jadi entrepreneur, ataupun belajar dulu skill yang ada di Taiwan, habis itu langsung bawa balik ke Indonesia jadi pembisnis? Nah, itu kadang menjadi satu pergumulan juga buat anak muda itu, bagaimana memetakan gitu peta tujuan hidupnya gitu, bagaimana dia mulai langkahnya. Nah, itu yang susah kadang buat anak muda di sini gitu. Mungkin boleh dibantu. Baik, untuk kebanyakan teman-teman di sini mungkin kalian memiliki privilege, yaitu memiliki pilihan. Kalau saya waktu itu tidak memiliki pilihan karena saya kuliah dibiayai oleh pemerintah, beasiswa. Jadi saya harus pulang. Begitu selesai kuliah saya harus pulang. Kalau saya nggak pulang, saya bisa didenda, diminta dibalikin uang kuliahnya. Jadi saya tidak memiliki pilihan waktu itu. Jadi seringkali malah kalau orang istilahnya kepepet, nggak ada pilihan, malah bisa lebih jalan gitu ya. Jadi kalau saya waktu itu nggak pusing mikirin pilihan-pilihan saya karena pilihannya sudah jelas, saya harus kembali ke Indonesia. Nah, tapi satu hal yang saya pelajari waktu selama saya di Inggris, yang paling berpengaruh adalah bagaimana di Inggris itu, di sekitar Cambridge itu ada yang namanya clusters, Silicon Valley. Kalau di Amerika itu kan kita kenal Silicon Valley. Di sekitar Cambridge itu ada Silicon Valley. Dan saya banyak spend time itu sebenarnya dulu bukan di kelas. Jadi saya yaudah kelas seadanya gitu. Tapi terus saya sering main ke Silicon Valley itu. Saya main ke Jagex, Studio Games. Karena saya suka main game, jadi saya mampir ke beberapa gaming studios yang ada di sana. Saya mampir ke Edinburgh Hospital waktu itu, rumah sakit di Cambridge yang bekerja sama dengan Cambridge untuk berbagai produk health tech. Dan di situ saya menemukan banyak sekali pandangan, perspektif, dan bahkan skills juga, insights yang saya pelajari di bidang teknologi. Karena saya waktu itu rencananya nggak niat mau bekerja di teknologi. Saya waktu itu niatnya pengen kembali ke perbankan. Sebelum saya kuliah di Cambridge, saya 3 tahun di MUFG. Perbankan, korporasi, dan investasi. Waktu beasiswa ngomongnya saya pengen kerja di BUMN, pulang dari Inggris, pengen kerja mungkin di Bank Mandiri atau BRI gitu ya. Jadi waktu itu saya udah jelas banget, oke, saya pengen kerja di Bank Mandiri, BUMN gitu, pulang dari Indonesia. Sampai di sana saya banyak ketemu sama startup sini, company sini, ketemu banyak kontak di sana. Saya langsung berpikir, kayaknya this is a once in a lifetime opportunity. This technological revolution yang terjadi di dunia, dan di waktu itu di Indonesia sedang terjadi karena Gojek baru di launch, baru setahun tuh, baru setahun Gojek di launch, itu sedang terjadi. Saya pikir waktu itu kayaknya kalau gua nggak memilih ke arah ini 20 tahun 30 tahun lagi gua udah tua akan nyesel deh. Kenapa ya waktu itu umur 20-an nggak memilih untuk banting setir gitu. Akhirnya waktu itu yang saya ambil, yaudah banting setir deh. Yang tadinya mau kerja di BUMN, pemerintahan, perbankan, keuangan, banting setir ke teknologi gitu. Tapi itu juga bukan keputusan yang mudah karena waktu itu landscape-nya nggak seperti sekarang. Jangan dibandingin dengan sekarang ya. Startup raising millions of dollars, unicorn, IPO di Nasdaq dan di IDX itu. Dulu nggak seperti itu. Dulu tuh
apa tuh kok di perusahaan seperti itu gitu. Itu startup itu sesuatu yang sangat beresiko dan cukup dipandang sebelah mata gitu ya. Belum seperti sekarang. Tapi keberanian untuk saya mengambil resiko itu dan tidak memikirkan apa yang nanti menjadi pikiran orang gitu, tentu didukung dengan keluarga dan pasangan yang juga sangat suportif, itu impact-nya luar biasa gitu. Kalau saya lihat lagi, kalau aja waktu itu 2015 saya memilih untuk stay di perbankan BUMN, saya pasti hidupnya akan sangat-sangat berbeda dari sekarang, dan itu dalam waktu 5 tahun loh. Dari 2016 saya lulus ke 2021, 5 tahun ya kan. Kebayang nggak keputusan-keputusan apa yang akan diambil lagi oleh kita 10, 20, 30 tahun ke depan dan impact-nya ke kehidupan personal kita gitu. Jadi buat saya, untuk teman-teman semua di sini, ya ini bukan hard skill, ini soft skill ya. Kemampuan untuk bisa melihat secara panjang gitu. Jangan cuma melihat apa yang ada di depan mata kita, aduh besok gimana, minggu depan, bulan depan, tahun depan gimana. Lihat 5, 10, 15 tahun ke depan dunia, negara ini bergerak ke arah mana, dan posisikan diri kita untuk bisa benefit dari itu. Gitu. Dan most likely itu adalah benefit yang akan terjadi 5, 10, 15 tahun ke depan. Di hari itu, di tahun itu, kalian harus mengambil banyak resiko. Kalian harus banyak mengorbankan hal gitu ya. Nah, kemampuan untuk mau berkorban, mau mengambil resiko itu, mau menderita beberapa tahun terakhir untuk nanti 5, 10, 15 tahun ke depannya enjoying the benefits, itu adalah menurut saya salah satu soft skill terpenting yang bisa dimiliki oleh anak muda Indonesia sekarang. Gitu. Jadi tidak hanya soal hidup enak hari ini, minggu ini, bulan ini, tapi positioning yourself untuk sekarang maybe suffering a little bit, just a little bit gitu ya. Saya dulu suffer sekali tuh, misalnya kerja dari pagi sampai malam, belajar sampai pagi lagi, tidur cuma 3 jam 4 jam gitu ya. Bener-bener uang itu habis buat les ini itu, buat belajar GMAT dan lain-lain segala macam, sampai putus sama pacar berkali-kali karena belajar terus gitu. Itu benar-benar pengorbanan yang dilewati bertahun-tahun, 5 sampai 6 tahun gitu. Tapi kalau saya ditanya apakah saya menyesal? Tidak sama sekali. Kalau saya mau ulangi itu semua lagi, saya akan ulangi lagi. Saya nggak akan lakukan hal yang berbeda gitu. Tapi on a hindsight, itu seringkali kita tidak mudah untuk memilih keputusan itu, mengambil resiko itu. Ketika momennya kita harus mengambil resiko itu gitu. Seringkali orang kalau ngomong begini kita enak gitu ya. Ya iyalah udah kejadian 5 tahun 10 tahun yang lalu, enak ngomongnya gitu kan. Tapi kalau ketika kita dihadapkan oleh momen itu untuk mengambil resiko itu, nah itu seringkali orang kita agak terpukul mundur, dan itu menurut saya mentalitas yang harus dibangun. Boleh saya nanya lanjutannya Pak? Kalau boleh. Secara silakan. Mindsetnya, ya terima kasih Tiare. Bagaimana sih menjadi resilient seperti mindset yang Bapak pegang itu di saat ketika persaingan sekarang tuh sangat ketat ya. Udah red ocean sekarang, udah berdarah-darah di Indonesia gitu. Nah, dengan anak muda kita yang kurang modal, tapi kita bisa jadi cari investor. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri, mindset kita secara emosional untuk bisa menghadapi gitu loh tantangan, resiko yang akan terjadi di depan, baik dari segala aspek gitu loh. Bagaimana Bapak bisa melalui itu? Sebenarnya kalau dari segi kompetisi, 2016 dengan 2021 kompetisinya tidak berbeda itu sih dari segi intensitas ya. Dulu juga di zaman 2016 2017 ini kan belum lama ya, baru sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu. Itu saya juga kompetisi sangat tinggi gitu. Apalagi dulu waktu itu LPDP itu baru di awal. Dan banyak sekali waktu itu simpang siur tentang LPDP. Banyak sekali ketidakpengetahuan saya tentang LPDP. Itu baru beasiswanya. Apply sekolahnya lebih-lebih lagi waktu itu. Waktu itu MBA itu, business school itu masih sangat hot. Kalau sekarang itu udah banyak perdebatan tuh tentang gelar MBA. Gelar MBA ini sebenarnya valuable nggak sih? Segala macam kan. Apa mendingan belajar yang lain. Tapi dulu masa itu MBA itu masih sangat hot. Jadi saya apply ke one of the most competitive programs, udah gitu nggak mau bayar lagi ngarepin beasiswa gitu. Jadi saya berkompetisi di dua area ekstrim gitu. Itu luar biasa. Tapi yang bisa terus membuat saya resilient adalah, dan ini seringkali terjadi apalagi di dunia sosial media sekarang ya, jangan pernah bandingin diri kita dengan diri orang lain sih. Iya. Kalau kita bandingin diri kita dengan diri orang lain, kita akan selalu merasa kurang. Karena kita nggak pernah bandingin ke bawah. Kita akan selalu bandingin ke atas. Kita akan selalu ngelihat teman kita yang di TikTok feed-nya atau Instagram feed-nya baru raise
berapa juta dolar untuk startupnya, atau baru beli rumah mewah di daerah elit, atau misalnya lagi liburan keliling dunia dengan private jet dan lain-lain, kita akan selalu merasa kurang. Dan will to fight kita akan turun di situ. Willingness to fight, willingness to struggle kita akan turun. Karena kita ngerasa kita udah terlalu jauh gitu. Padahal apakah orang itu mikirin kita, orang itu mengcompare diri mereka dengan diri kita? Enggak sama sekali. Dia mengcompare dengan orang lain lagi yang di atasnya gitu. Jadi nggak akan ada habisnya. Jadi yang paling make sense adalah menurut saya compare diri kita dengan diri kita di masa lalu. Kalau kita compare diri kita dengan diri kita di masa lalu, kita akan selalu melihat progres. Kita setahun yang lalu pasti progres. Kita dibanding 5 tahun yang lalu pasti progres. Kita dibanding 10 tahun yang lalu kita akan selalu merasa progres. Jadi kita fokus ke progres. Nggak kerasa nanti 10-15 tahun ke depan, progresnya udah jauh banget. Gitu ya. Meskipun dari hari ke minggu ke bulannya nggak kerasa. Tapi setelah 5, 10, 15 tahun itu akan kerasa secara progres. Tapi ketika kita start comparing ourselves with other people, kita nggak pernah akan ngerasa ada progres, dan itu akan berpengaruh ke mental health kita, akan berpengaruh ke resilience kita, akan berpengaruh ke willingness to fight kita gitu. Jadi jangan pernah compare with other people, tapi compare ourselves with our past selves, dan kita akan selalu melihat progres di situ. Berarti dari dalam keluar ya, bukan dari luar ke dalam ya. Fighting our own battle gitu ya. Betul. Bukan membandingkan melihat orang lain terlalu, maksudnya fokus kita terpecah dan membuang pikiran kita ke arah yang membanding-bandingkan, dan self image-nya turun, dan sehingga bisa mempengaruhi ya kinerja performa kerja. Betul, karena musuh dan kompetitor kita itu bukan orang lain. Musuh dan kompetitor kita itu adalah masa lalu kita yang mungkin lebih buruk, sama masa depan kita yang juga akan buruk kalau kita tidak melakukan apa-apa. Itu adalah mindset saya. Jadi musuh atau kompetitornya ya diri saya sendiri di masa lalu dan di masa depan. Orang lain bukan kompetitor saya. Jadi saya nggak pernah buang waktu beefing atau berantem sama orang, apalagi berantem di sosmed gitu ya, sindir-sindiran gitu segala macam. Atau misalnya kalau orang talk behind my back, kemudian saya spend time di situ untuk klarifikasi apa dan lain, itu saya nggak pernah lakukan. Karena my enemy is not other people, it's my past self and my future self. Sip. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Franky atas pertanyaannya. Di sini udah ada Kak Alia. Kak Alia udah bisa join sama kita. Halo Kak Alia. Halo. Halo, apa kabar Kak? Baik. Ketemu lagi kita di. Iya. Jadi sebenarnya dari tadi itu kita udah ngobrol nih Kak tentang kreatif ekonomi, tapi lebih terfokus ke UMKM ya Kak Alia ya. Dan mungkin nanti dari sisi Kak Alia lebih ke youth empowerment sebagai staf khusus bidang kreativitas dan inovasi kaum milenial Kemenpora untuk periode 2019-2024. Nah, mungkin kita bisa langsung diskusi aja kali ya Kak Alia ya. Kita kan tahu nih sekarang SDM di Indonesia itu hampir 54% penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Artinya bonus demografi itu jadi isu yang kita hadapi nih 20-30 tahun mendatang. Terkait juga dengan tema kita yaitu Indonesia di 2050 itu akan seperti apa. Nah, bagaimana kita mengawal nih kira-kira dari sisi Kalia di pemerintahan juga, bagaimana mengawal supaya kita bisa konsisten selama 20-30 tahun lagi, sehingga apa yang diprediksikan dalam laporan yang prediksi-prediksi yang kita lihat bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi terkuat di tahun 2050 itu justru bisa tercapai dan terrealisasikan. Kira-kira dari apakah ada, kalau di Kemenpora ada program atau dari kementerian apakah ada program yang mensupport mengenai ini? Kak Alia, silakan. Selamat sore teman-teman, terima kasih Mbak Tiare dan teman-teman dari panitia sudah mengundang saya untuk kesempatan pada sore hari ini. Mohon maaf banget aku telat, aku tuh lagi kayak banyak ngurusin hal-hal di luar pekerjaan juga, jadi kayak harus split time-nya cukup sulit. Because we only have 24 hours in a day, jadi so sorry baru bisa join sekarang, tapi yang penting bisa ikut. Jadi kalau kita dari Kemenpora, memang kita sadar pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk bagai itu untuk 2045 atau tahun 2030. Kan kita sering dengar 2030 sebagai era bonus demografi, 2045 sebagai 100 tahun Indonesia merdeka. Dan era-era sebelum, di antara dan setelah tahun-tahun itu pun, regardless judulnya apa, kita intinya harus mempersiapkan generasi pemuda gitu. Jadi kita di Kemenpora itu sadar banget pentingnya
peran generasi muda ini, dan maka dari itu kita ada kalau program-program Kemenpora memang sangat dituju untuk youth empowerment and more like independence gitu loh. Kayak in this COVID era, a lot of people lost their jobs, right? And not very many companies are even hiring. In fact, there are a lot of companies, large companies, let's say Singapore Airlines, that had to let go of a lot of their employees because of the changes in the world right now. So what we, as the leading sector in the youth department, what we're encouraging Indonesian youth to do is to be independent financially and in other aspects. Contohnya kita lebih mendorong anak-anak muda untuk menjadi pengusaha gitu. That way you are creating mencetak lapangan kerja, you're creating independence for yourself, you're helping foster jobs, and basically you're not relying on other people to create a future for you, but you're doing that for yourself. So that's one of the aspects of our plan in preparing the youth for the important years ahead gitu. Terus juga we have a lot of like leadership trainings for anak-anak muda yang berkecimpung di organisasi kepemudaan, baik itu di ranah kampus maupun di luar kampus. Terus juga ada berbagai macam latihan untuk anak muda yang interested in variety of entrepreneurship that ranges from like simple things like food and beverage to like socialpreneurs to techpreneurs and all of that. Pokoknya we have like a wide range of youth empowerment and development programs for all of that. Terus juga ada latihan ya buat atlet-atlet obviously. Tadi pagi aku baru ngisi acara tentang esports, and that's like a new big hype topic within the younger generation. So I think itu juga salah satu important aspect that we need to prepare the young generation for, not just esports, but basically jobs in the internet space. Because as time goes on, there'll be more and more options buat pekerjaan yang berkesinambungan dengan internet and all of that. Gitu. So yeah, we have a lot of programs that's directed towards youth empowerment and youth development, especially towards helping the young generation be more independent. And yeah, basically, ya itu sih. Kementerian Pemuda dan Olahraga pun juga sebenarnya men-encourage untuk anak-anak muda mengadakan adanya UMKM itu ya kali ya. Walaupun UMKM itu mungkin lebih ke Kementerian Koperasi dan UMKM atau mungkin ke ekonomi kreatif, tapi ternyata Kemenpora pun juga mendukung ya kali ya. Kira-kira dari not necessarily kayak title-nya, it's just the titles. It's all of it is the same. It's creating businesses, but judulnya aja. Kalau judulnya kan karena kita di Kemenpora mungkin kita nggak bisa pakai kata-kata yang udah dipakai sama UMKM, ngerti nggak? But it's all the same. And we have kerjasama juga antara Kementerian UMKM dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, specifically buat anak-anak muda yang di bawah 30 tahun yang mau bikin UMKM gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Kalia kan juga sebenarnya sama ya seperti teman-teman yang ada di sini semua, yaitu dulu pernah kuliah di luar negeri juga, menjadi diaspora, sama juga dengan Pak Wafa juga. Sebenarnya ini pertanyaan tadi sempat udah ditanyakan juga dengan Pak Franky, tapi aku juga sebenarnya ada bikin pertanyaan yang semirip dan serupa, yaitu kira-kira apa sih dari yang dilihat dari Kak Alia dan Pak Wafa, kiat-kiat sehingga anak-anak muda diaspora yang sekarang lagi kuliah dan mungkin akan lulus nantinya, itu bisa optimis untuk pulang ke Indonesia dan bisa berkontribusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga apa yang diprediksikan di 2050 itu bisa diterrealisasikan dan justru bonus demografi itu bisa menjadi manfaat, bukan justru menjadi isu atau penghalang gitu. Sehingga kita bukan hanya menjadi end user, seperti tadi apa yang Pak Wafa tadi sebutkan ya. Karena kan kita kebanyakan sekarang udah menggunakan Gojek atau Tokopedia, kita semua hanya menjadi user. Dan bagaimana kita bisa justru tidak memonopoli unicorn startup seperti itu gitu. Jadi balik lagi ke tadi yang Pak Wafa tadi sebut juga sebenarnya
anak-anak ini juga pasti punya privilege thinking kayak, oh ya mungkin Gojek bisa gede karena Nadine sendiri besar kuliah di Harvard dan segala macam. Tapi justru anak-anak di Taiwan ini sebenarnya mungkin punya potensi yang sama, tapi mereka belum punya optimis atau punya motivasi mungkin untuk kembali ke Indonesia dan justru membangun startup yang mungkin serupa gitu. Gimana? Dari Kak Alia dulu mungkin? Kalau aku, kamu nggak usah terlalu mikir kayak startups and all that. It's just in general aja kayak aku pernah diskusi seperti ini ke wakil menteri luar negeri yang periode sebelumnya. Aku pernah nanya kayak bagaimana kita bisa encourage anak-anak muda yang ingin sukses di luar negeri buat take their talents home and help build your home country daripada ngebantuin negara yang mungkin udah develop dan talentanya udah banyak gitu. And one of his long answers tuh, well, look at Presiden Habibie, almarhum Presiden Habibie. Dia bertahun-tahun, like 7 or 8 years, have actual contribution in Germany. Abis itu dia bisa go back home dan actually bisa contribute di bidangnya gitu. So I think if buat teman-teman yang masih muda dan masih kayak ada niat buat ngerantau dan nge-explore, mencari jati diri lah, mau mendalami karir lah, mendalami skill. Kalau memang lebih baik untuk belajar di luar negeri dulu, it's okay banget. Tapi jangan lupa, at some point, you're going to have to bring it back home. Because your country needs you, gitu. And I understand mungkin di luar negeri pekerjaannya, obviously lu dibayar pakai dolar or whatever currency from wherever you live at. Intinya dibayar pakai foreign currency. Maybe, lifestyle mungkin lebih enak, gaji mungkin lebih besar. Di Jakarta mungkin lebih keras hidupnya intinya or whatever. Mungkin gak bebas harus tinggal sama orang tua atau segala macam. Ya faktornya banyak lah. But like above everything else, your country needs you. If you can contribute such a significance and important contribution, why would you give that to someone else? Does that make sense? Ngapain lu kasih itu ke negara lain? Kenapa lu nggak bantu negara saudara-saudara lu sendiri gitu? Yes, it will be hard. Yes, life might be tougher here, but isn't it more worth it if you help your family, if you help your friends, if you help the community that you grow up with? Wouldn't it be better if lu take part in helping your community grow and become better daripada ngebantuin komunitas lain yang sudah berkembang? Like, does that make sense? I'm not saying that kamu nggak boleh ngebantu orang lain. I'm not saying that at all. You should use your talent and expertise wherever you're located, wherever you are, wherever life takes you. But I feel in my heart that this country has given me so much. So it's time for me to give back juga. And kalau kamu masih mau menempuh ilmu di negara lain, that's fine, do that. Karena aku juga tahu banyak di negara lain mungkin pendidikan atau kesempatan lebih baik. So then it's your own responsibility untuk use all of the knowledge and the skills that you gain outside of the country to go back home and build what you can with the skills that you've been given. Gitu. Okay. Thank you, Kak Alia. Kalau dari Pak Wafa sendiri, ada insights mengenai ini, Pak Wafa? Ya, sebelumnya halo Mbak Alia, salam kenal. Kalau untuk mengenai ini, sebenarnya juga mirip yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Teman-teman di sini memiliki privilege untuk bisa memilih untuk pulang atau tidak pulang. Kalau saya waktu itu, saya tidak memiliki privilege itu. Karena saya kuliah dengan beasiswa dari pemerintah, saya harus pulang. Sehingga it was a very simple choice for me, either go home or pay up gitu kan. And I chose to go home. Tapi kalau kita assess dari segi objectively, biasanya pertimbangan untuk bekerja di luar negeri adalah karena pemasukan, income, wealth. Trust me when I say this, that the next 10, 20, 30 years, one of the biggest single source of wealth generation is going to be capital markets, the stock markets, the equity markets gitu. Dan di Indonesia, we are very early in the game. Kalau dibandingkan dengan capital markets di Europe, China, the US, itu sudah cukup saturated. 50% of all households di US itu udah punya exposure ke capital markets. 40% in the UK. I think 30 to 40% in China. Di Indonesia hanya kurang dari 2%
of all households di Indonesia itu punya aset di capital markets. Jadi kebayang kalau misalnya kita udah slowly grow over the next 5 to 10 years, orang makin punya exposure ke pasar modal di Indonesia, the creation of wealth yang akan terjadi di Indonesia itu luar biasa. Kalau kita mendeploy capital kita di capital markets. Ini kita simply ngomongin wealth ya. Kita nggak ngomongin soal job satisfaction, lifestyle, skills, dan lain-lain segala macam yang tadi udah disampaikan Mbak Alia juga. Ini kita ngomongin purely dari wealth generation. Jadi kalau kita ditanya apakah pekerja di luar negeri akan membuat kita lebih kaya dibanding Indonesia? Nggak juga kalau menurut saya. Justru sekarang kalau mau jadi kaya, work in emerging economies like Indonesia. Karena the wealth generation event yang akan terjadi dari capital markets, equity markets, segala macam itu akan luar biasa di sini. Dan all of this smart money yang based in China, US, Europe, sekarang yang terjadi di US, mereka akan consider untuk naikin capital gains tax jadi 50%. Apakah kita logically akan melihat orang-orang Amerika kemudian akan menginvest uangnya di Amerika? Enggak. Mereka akan banyak menginvest uang mereka di emerging market seperti China, US, China, India, dan tentunya Indonesia. And we want to be the recipient of those capital inflow, gitu kan. Jadi bahkan argumen mengenai kalau oke, mungkin 20 tahun yang lalu ini benar kalau mau kaya kerja di luar negeri karena gajinya lebih tinggi dalam dolar gitu dan karena nanti dikonvert ke rupiah kita dapat banyak. But it's not true anymore in Indonesia karena alasan itu. Dan the biggest companies di Indonesia sekarang, if you have the right skills, they will pay you just as much. Companies kayak Gojek, Tokopedia, GoTo, Google, Facebook, bahkan TikTok di Indonesia, they pay as much as you would if you were working for them in, I don't know, London, gitu ya. If you have the right skills, and if you're able to negotiate, they will pay you just as much. Jadi itu menurut saya menjadi harusnya one of the biggest, strongest arguments for coming back to Indonesia. Tapi dari segi problem, dari segi impact yang kita bisa punya, look at all of the developing markets. Problem yang mereka punya itu saat ini di-solve through micro problem solving, sehingga impact yang kita punya di sana juga akan micro, gitu. Ini pengalaman yang saya punya sendiri. Saya bandingkan pengalaman kerja di Google di Silicon Valley di Mountain View dengan di Google di Indonesia. Kalau di Silicon Valley, the size of problems, the scope of problems that we deal with itu are pretty small. Karena talentnya di sana yang high quality talent itu jumlahnya udah luar biasa banyak. Jadi kita akan working on very specific problems with small impact. Jadi impact kita juga akan lebih kecil. Tapi kita compare di Indonesia, lack of talent, lack of capital, tapi problemnya banyak banget. Masalah sampah, masalah kesehatan, masalah UMKM, masalah transportasi, masalah logistik, apalagi deh, semua ada masalahnya. Sehingga kalau kita punya skill, kita punya motivation, impact yang kita bisa have in the market is potentially exponentially larger than in developed markets. Karena kita punya that advantage being in a market yang banyak problemnya yang belum tersolve gitu. Terakhir mungkin soal competitive advantage compounding. Saya selalu percaya konsep compounding. Ketika kita usaha kecil, impact-nya itu over 10, 15, 20, 25 years itu akan luar biasa. Kita orang Indonesia, kita mengenal budaya Indonesia, kita familiar dengan geografinya, budayanya, politiknya, socio-culture-nya. Kita akan punya competitive advantage di sini. Dan over 10, 15, 20 years itu akan compound. Dan kalian akan ada di posisi yang much better compared to if you were working for a foreign company in a foreign country. Gitu. Karena your competitive advantage yang seperti misalnya language knowledge, cultural knowledge, local knowledge itu nggak compounding gitu. Itu sih beberapa alasan. Tapi saya juga setuju tadi yang Mbak Alia bilang kalau misalnya it's still in your heart, it's still in your vision to stay abroad. Hey, it's a global economy. You can contribute from anywhere to anywhere through anything gitu. It's a global economy. You can be in Indonesia and work for American clients, you can be in America and work for Indonesian clients. So it's not something yang a major concern anymore, actually. Yeah, especially in this pandemic or post-pandemic climate, I think all the large companies like Twitter gitu-gitu udah realize that you can't grow when you're just working from your 9-to-5 job, you know? Yeah. You can't dominate the whole world if you're stuck in a certain time zone, in a certain place gitu. So you have to be global. Dan emang it's true, a lot of my friends yang they had visa issues and they weren't able to extend their permit
living permits in the US akhirnya, tapi karena mereka great asset to their company, mereka kerja dari Indonesia gitu. Jadi mereka masih digaji dengan gaji dan benefit dari company luar negeri, tetapi di Indonesia pun masih bisa ambil klien. Jadi dengan adanya pandemi ini justru membuka lebih banyak kesempatan dan lebih banyak opportunities juga ya buat teman-teman yang ada di sini juga gitu ya, Pak Wafa dan Kak Alia. Yeah. Ini karena udah sebenarnya agak sedikit time sensitive juga, jadi mungkin aku langsung jump into Q&A juga ya, Kak Alia dan Pak Wafa. Ini ada 2 pertanyaan lagi, yaitu dari Jessica, ini dari Taiwan juga. One of the reason that South Korea bisa menjadi one of the biggest economy di Asia itu karena their influential and di Niki Zavanya, apakah Indonesia mempunyai potensial untuk bisa menjadi seperti itu, ekonomi back by gimana Pak Wafa? Dari Pak Wafa dulu kali ya. Sorry, I think you were breaking up. Can you repeat the question? Oh, sorry. Halo? Ya. Udah jelas belum ya? Ya, okay. boleh Jadi question-nya itu lebih question-nya mungkin lebih banyak artis Indonesia sekarang tuh yang udah lebih besar sekarang, sama seperti selevel dengan mungkin artis-artis di Korea. Dan artis-artis di Korea itu kan sebenarnya dari entertainment industry yang big juga di South Asia. Nah, apakah Indonesia itu punya potensi yang sama di bidang seperti itu? Apakah ekonomi kreatifnya itu bisa justru menjadi topangan untuk adanya entertainment industry yang besar juga dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Silakan Pak Wafa dulu mungkin, atau dari Kak Alia? Wafa aja boleh. Wafa dulu ya. Oke. Kalau pertanyaannya apakah bisa, apakah mungkin, selalu bisa dan selalu mungkin. Are we going to actually achieve that? It's a different question gitu. Karena kalau misalnya ditanya apakah kita punya modalnya, we have all the fundamentals. We have a large young population and creative. Kita punya akses ke free and open internet yang cost-nya semakin rendah, semakin ke sini. Kita bukan negara yang disensor, kita bukan negara yang internetnya di disrupt by the government. We're an open country. Dan generally masyarakat kita kan juga punya free time yang cukup banyak ya kalau dibandingkan dengan masyarakat di developed markets. So we have more time untuk explore seperti misalnya music, singing, dancing, painting dan lain-lain. Jadi the fundamentals are there. Tapi are we going to be able to actually do what South Korea did? Itu sebenarnya ada beberapa hal. Pertama soal dukungan dari pemerintah dan ekosistem sebenarnya. Mungkin nanti juga bisa ditambahin oleh Mbak Alia. Seberapa berpihak pemerintah dan regulator gitu misalnya dalam membantu mengembangkan industri ini. Seperti kalau di South Korea, hal-hal seperti misal copyright protection, royalties gitu ya, kemudian patent dan lain-lain itu luar biasa didukung dan dilindungi oleh pemerintahnya, sehingga kita tidak takut berkarya kalau di sana, karena kita yakin karya kita dilindungi dan bisa dimonetize dan bisa dipatent, bisa di copyright, sehingga kalau kita nanti mau ekspor keluar, kita mau buat versi lainnya, kita mau breakdown jadi different forms, itu tidak ada masalah gitu. Kedua, local marketnya siap menyerap atau enggak, karena jarang ada budaya atau konten yang kemudian tiba-tiba diekspor tanpa local marketnya itu juga mau menyerap dulu, karena we all need to start somewhere gitu. Artinya apakah masyarakat Indonesia udah lebih banyak nonton konten Indonesia atau konten Korea? Jujur aja kita mungkin di sini kalian kebanyakan nonton drama Korea gitu kan, musik Korea. Tapi do you know some of the most kayak renowned musicians from Indonesia yang known globally gitu ya, seperti beberapa grup atau beberapa nama gitu, mungkin orang akan lebih familiar sama yang misalnya dari South Korea misalnya atau dari Amerika gitu. So kemudian segi business modeling atau industrialization-nya gitu. Kalau di Indonesia menurut saya sekarang entertainment industry-nya masih nascent, masih
niche masih belum banyak diisi oleh talent-talent yang sebenarnya harusnya bisa membantu scale up the entire industry. Karena again, talentnya masih sangat rare. Dan kebanyakan talent yang high quality akan kemana sih kalau di Indonesia? Again, corporate finance, investment banking, management consulting, tech, local, global, unicorns, whatever. Belum banyak yang kepikiran di entertainment industry. Sekarang udah mulai shifting karena tech udah mulai masuk area entertainment. Seperti ya YouTube, TikTok yang kita lihat 3-4 tahun terakhir. Dan kita udah mulai melihat perusahaan-perusahaan yang misalnya bisa bergerak menjadi established and sustainable business di dunia entertainment, seperti misalnya Rans Entertainment gitu. Sekarang ada Tiger Wong Entertainment dan lain-lain. Dan bahkan mereka considering akan go public misalnya dan lain-lain. Dan ini akan menjadi impetus harusnya. Ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan oleh para pemain di industri ekonomi kreatif. Bagaimana momentum ini bisa diteruskan supaya dia bisa satu di enable melalui protection seperti copyright, kemudian patent dan lain-lain. Kedua, local market yang ready untuk consume, dan ketiga ketika nanti bisnis ini akan di scale, akan diekspor keluar, itu udah ada infrastrukturnya di sini. Dan di dunia kreatif infrastrukturnya itu apa? It's people working in entertainment companies yang kira-kira bisa scale the industry upwards. Oke, thank you Pak Wafa. Silakan Kak Alia, kalau ada yang mau ditambahkan dari sisi pemerintah. Just to add on Mas Wafa's answer, I think dia juga udah lumayan in-depth ya penjelasannya. Dari pemerintah selain protection legally, juga harus take this entertainment space as a serious career option. Kayak emang sekarang gampang buat viral dan buat jadi artis, tentunya jauh lebih gampang sekarang dibanding 20 tahun yang lalu where internet and sosmed belum kayak sekarang. Tetapi juga people sometimes kayak nggak nganggap ini tuh pekerjaan gitu loh. Kayak lu mau jadi penyanyi, terus lu makan apa, terus ngehidupin keluarga lu gimana, kayak comments like that, kayak first of all it demotivates people yang mau masuk ke entertainment industry, karena dianggap itu bukan pekerjaan, dianggap itu bukan an actual source of income gitu. Kayak teman-teman yang sukses jadi artis pun mereka semuanya punya side job where it actually makes money. If you compare it to Hollywood, like actors or singers, they don't need a second job because their main job already generates literally millions of dollars for them every year. So first of all, I think kita dari pemerintahan dan sampai ke bawah harus take this entertainment sector seriously. Terus juga kalau ngelihat dari cara orang-orang Korea ini latihan, itu mereka udah kayak di militer, nggak ada bedanya the military sama K-pop artist. Mereka latihan dari pagi sampai pagi, dan itu udah kayak di asrama gitu. Jadi Indonesia harus bisa sedisiplin itu, se-committed itu, sefokus itu, seserius itu kalau memang mau memajukan industri ekonomi kreatif, industri entertainment. Jadi emang harus ditaruh di camp, bener-bener dilatihin, harus bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting, bisa ini, bisa itu harus bener-bener seserius itu. Jadi investmentnya tuh harus ibaratnya kayak nyari bibit atlet gitu loh, harus ada pelatnasnya ibaratnya gitu. Harus ada training campnya, di mana anak-anak kecil yang mungkin udah ada bibitnya bisa nyanyi, bibitnya bisa acting, or ada interest, atau at least mukanya tuh camera ready gitu, bisa dibentuk, dibentuk lah intinya buat jadi performer at some point in their life gitu. Jadi kedepannya itu butuh atensi juga dari lintas kementerian lah, nggak bisa hanya satu sektor doang, itu butuh kerjasama. Terus juga ya pokoknya dari pemerintah harus take it seriously as a source of income, because K-pop itu udah bisa dibilang kayak soft diplomasi, bisa dibilang juga kayak it rakes in so much money for the Korean government as a whole. Kalau di Indonesia, bayangin kita jumlah population-nya jauh lebih banyak daripada Korea, tapi kenapa kita nggak mendunia gitu loh, kayak where are our talents gitu, padahal kayak banyak banget orang yang bertalenta tapi nggak ada kesempatan untuk nggak ada support atau nggak ada kesempatan buat mendunia gitu, nggak ada tim yang nge-backupnya, nggak ada manajemen yang bisa ngolah mereka. Udah mulai sih dari 88 Rising, kita di Amerika bisa lihat ada Rich Brian, Nikki Zevanya, Stephanie Putri, mereka 3 artis muda yang bisa tembus di pasar internasional.
Tetapi perbedaannya mereka sama let's say BTS masih pakai bahasa Korea. Tetapi Nicki, Brian, sama Stephanie harus pakai bahasa Inggris, ya kan? Gitu. And they don't necessarily market themselves as Indonesian because I don't know, maybe that doesn't sell, I guess. Tapi whereas Korea itu bener-bener kayak semua sinetron itu pakai bahasa Korea. Lu kalau nonton harus pakai subtitle, ya nggak sih? Filmnya semua pakai bahasa Korea, lagu-lagu bahasa Korea. Palingan kalau apa sih Blackpink itu palingan kayak chorusnya doang yang bahasa Inggris, tapi sisa verse-nya bahasa Korea gitu. Tapi orang bule, orang mana, orang Indonesia bisa hafal gitu. Even though kita mungkin nggak ngerti bahasa Korea sama sekali, tapi kalau udah dengerin lagu Blackpink dengan lagu BTS itu bisa hafal gitu. So I feel like we have to also market our culture juga gitu, and that's part of the marketing the entertainment our artists juga. So our culture has to be marketed properly such that it's bisa lah masuk ke negara manapun. Kayak contohnya kayak di setiap kota, setiap negara tuh pasti ada Chinatown, ya nggak sih? Kenapa nggak ada Indonesia Town? Padahal jumlah orang Indonesia juga banyak. Makanan Indonesia beraneka ragam. Sama aja kayak makanan Chinese. Ada Thai Town, ada Japan Town. Kenapa di negara lain nggak ada Indonesia Town? So I feel like that's part of the government's job to take tourism and entertainment much more seriously. Really, really invest in the young people who has a role in this field. Sebagai on stage and off the screen juga. And then really, really market our culture and tapi identity-nya tuh jelas gitu. Much like you're marketing a product or a brand, the core identity has to be clear. And I feel like Korea has done a fantastic job doing that. And jadi orang lain tuh malah jadi belajar bahasa Korea gitu, ya nggak sih? Kan kita juga pengen dong orang Jepang, orang India, orang Inggris, orang Amerika belajar bahasa Indonesia dan bangga menjadi budaya kita. Dan itu juga dimulai dari kitanya juga. Kalau kitanya malu-malu bilang kita orang Indonesia, kita nggak suka di Indonesia, kita always making fun of fellow Indonesians, ya gimana kita bisa maju gitu sebagai budaya, sebagai orang. It starts within ourselves juga. We have to be proud of who we are, proud of our heritage, and yang paling penting saling support. Kalau misalnya ada artis Indonesia yang misalnya Tiare tinggal di Taiwan, kalau ada artis Indonesia yang perform di sana, walaupun kamu nggak suka, ya nonton aja, support aja gitu. Dan itu salah satu bagian dari orang Korea sih. Mereka solid banget. Kayak ada artis siapa yang main, mungkin this group of Koreans nggak suka atau mungkin nggak pernah denger. Cuman nonton aja gitu, karena itu sama-sama orang Korea. Kita harus saling mendukung satu sama lain. Oke, thank you Kak Alia, Kak Wafa. It's a nice, fruitful discussion juga ya buat teman-teman, apalagi bisa memotivasi juga nih teman-temannya supaya bisa kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia juga, walaupun mereka masih belajar di luar negeri atau mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri, ternyata itu masih bisa menjadi contribute kita untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Nah, untuk closing statement nih, Kak Alia dan Kak Wafa, mungkin lagi ke tema besar kita, where does Indonesia in 2050? Dari pandangan Pak Wafa, Kak Alia, dari swasta atau pemerintah mengenai creative economy future prospect-nya itu seperti apa di 2050 sebagai closing statement juga. Silahkan mungkin dari Pak Wafa, tadi terakhir ada Kak Alia ya. Silahkan Pak Wafa. Pak Wafa masih di mute, sorry. Oops, sorry, oke. Ya, jadi untuk melihat Indonesia kemana kita akan bergerak di 2050 gitu ya, dan terutama dari perspektif ekonomi kreatifnya, sebenarnya saya suka pemikiran kalau sejarah itu bergeraknya tidak linear ya. Artinya kita tidak bisa melihat ke 30 tahun ke belakang untuk bisa memprediksi 30 tahun ke depan. Past performance does not guarantee future results, then the history doesn't move in linear ways, dan humans move in unpredictable ways. Tidak seperti misalnya chemistry atau physics yang ilmunya jelas. Social science, economics, culture, dan lain itu sebenarnya pergerakannya unpredictable. So it's the past 30 years is not a good indicator of the next 30 years. Tapi itu juga berarti kesalahan-kesalahan lama, cara-cara berpikir lama dari 30 tahun terakhir sudah tidak kita bisa
aplikasikan lagi untuk 30 tahun ke depan gitu. Seperti kayak misalnya pemikiran tadi, kaya itu kita ngarap cuma dari gaji tinggi dan cuma dari 9 to 5 job kita. Itu adalah pemikiran 30 tahun ke belakang. Itu tidak bisa lagi untuk 30 tahun ke depan. Pemikiran seperti yang bisa sukses hanya yang privilege. Kalau yang nggak privilege ya udah nyerah aja gitu. Selonjoran aja biar yang privilege yang lead this country gitu. Itu juga pemikiran 30 tahun ke belakang, 30 tahun ke depan kita udah tidak bisa berpikir seperti itu lagi. Kemudian the nature of wealth, the nature of money. Money itu adalah sesuatu yang centralized, controlled by central bank, kemudian tidak memiliki underlying value. Sekarang 30 tahun ke depan udah money sudah decentralized, ekonomi sudah decentralized, memiliki value, not necessarily central bank hanya berperan. Itu dengan ada cryptocurrency dan lain-lain. So the past 30 years is actually not a good indicator for the next 30 years karena akan banyak sekali hal yang berubah. Dan untuk teman-teman semua di sini kalau umurnya rata-rata 25 sampai 30, berarti mungkin 30 tahun lagi kalian akan umur 55 sampai 60, you will be probably in your peak earning years, you'll probably thinking of retirement, ya kan? Maybe your kids will be in your 20s, are getting married, and you're thinking of retiring gitu. So what do you do in 2050? Karena kalian pada saat itu udah nggak jadi the main players lagi mungkin kan. Yang akan jadi the main players adalah your children. What you do adalah ya sekarang set up the foundation, dan foundation itu yang tadi kita sudah discuss dari awal A sampai Z-nya. Dan mungkin terakhir ke depannya ekonomi ini tidak akan dipisahkan lagi antara ekonomi digital dan ekonomi kreatif dan ekonomi non digital dan non kreatif, karena kedepannya semua keseluruhan ekonomi akan menjadi ekonomi kreatif dan ekonomi digital. So digital and creativity are going to be the two fundamental requirements for an economy to grow. Jadi nggak dipisahin lagi tuh, udah nggak dilihat lagi namanya ekonomi digital, ekonomi kreatif. It's gonna be just the economy, the new economy. And you have to prepare for that. Itu sih closing dari saya. Oke, terima kasih Pak Wafa. Dari Kak Alia, kira-kira closing statement-nya Kak Alia? Oke, pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali lagi dari PPI Taiwan sudah mengundang saya hari ini. Dan juga terima kasih ke Mas Wafa. Tadi dapat banyak ilmu juga dari Mas. Semoga bisa ketemu lagi. Thank you, Mbak Alia. In virtual space next time. Yes, intinya kalau buat anak-anak muda, whatever it is, bidang apapun itu yang kamu ingin tekuni, yang sangat amat dipentingkan itu kamu harus komitmen, harus fokus, harus disiplin, harus serius. Karena sebagai anak muda, dan aku sering banget ngomong kayak gini di webinar-webinar, anak muda tuh energinya banyak, keinginannya banyak. Minggu ini pengen jadi entrepreneur, minggu depan mau jadi politisi, minggu depannya lagi mau jadi PNS, minggu depan lagi mau jadi atlet. Kayak keinginannya tuh banyak banget, ya nggak sih? Dan itu wajar aja. Lebih baik kita ambisius daripada nggak mau jadi apa-apa sama sekali gitu. Jadi, tapi kadang-kadang saking semangatnya, saking banyak energinya, sampai susah buat fokus, susah buat cari passion, susah buat cari pekerjaan, susah buat cari jurusan kuliah, sampai akhirnya kayak wasting time karena nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi bagi teman-teman, maka dari itu aku selalu dorong kalian untuk surround yourself dengan positive energy, dengan positive influence, punya mentor, punya teman-teman yang bisa nge-guide satu sama lain, memotivasikan satu sama lain. Jadi jika kalian sudah merasa sudah waktunya untuk menekuni bidang itu sebagai pengusaha atau sebagai politisi atau sebagai apapun, sebagai dokter, sebagai terserah kamu apapun itu, kamu memiliki support system yang solid, yang bisa ngebantu kamu kalau kamu lagi down, yang bisa nasehatin kamu, nge-guide kamu apapun itu. So focus, consistency, and discipline and commitment. It's very, very important for wherever you are going in life. And whatever bidang apapun yang kalian ingin tekuni, bener-bener didalemin banget, biar kamu tuh kontribusinya tuh jelas. Jadi mau tahun 2030, 45, 50, tahun kapanpun itu, kamu bener-bener ada expertise, ada skills, ada knowledge yang kamu bisa langsung pakai dan bisa diterapin di bidang kamu untuk membuat suatu kemajuan di komunitas kamu.
Dan jangan terlalu mikir global, nggak usah kayak gue mau jadi the next Nadiem Makarim, gue mau jadi the next Mark Zuckerberg, itu terlalu besar. It's okay buat dream sampai situ, that's fine. We need more icons in Indonesia. Nggak usah ngomong the world dulu. We need more icons in Indonesia. So that's fine if you dream big. But what you can do starting from now is start small. Lihat bagaimana kamu bisa kontribusi untuk teman-teman kamu, untuk komunitas kamu, untuk keluarga kamu. So start setting small and realistic goals that will help you achieve your long-term goals. That will in the end help build this country. Gitu. So intinya sebagai anak muda, don't overwhelm yourself with too many activities, with too many dreams. Just focus and hone in on like 1, 2, or 3 items that you realistically can do, that you can really dive into, that you really can contribute to, that you're really passionate about. Biar kedepannya tuh jelas gitu. You could like set up a timeline for your future and set small and realistic goals that will help you achieve your larger goal. Ya gitu sih kalau dari aku. Oke. Thank you Kak Alia, Pak Wafa atas waktunya. Thank you juga terutama mungkin kalian tadi sempat sibuk tapi masih menyempatkan waktu untuk join. Thank you Pak Wafa udah menyempatkan juga untuk join dan sharing banyak hal juga insights untuk teman-teman di sini. Semoga diskusi yang kita adakan hari ini tuh bisa memotivasi dan memberikan ilmu-ilmu baru lagi ke teman-teman yang ada di Taiwan terutama. Kalau gitu aku langsung kembalikan kendali ke MC William, silahkan. Terima kasih Kak Alia. Foto bersama dulu. Terima kasih Kak Alia dan Kak Wafa yang udah bersedia untuk sharing walaupun di tengah-tengah kesibukan, tapi masih mau untuk tetap meluangkan waktu buat sama-sama sharing buat teman-teman diaspora yang ada di sini. Thank you banget buat Kak Alia dan Kak Wafa. Dan juga buat Citiare, thank you banget udah memimpin kita di sesi kedua dengan tema Creative Economy Future Prospect. Semoga kita semua ke depannya sekarang udah punya gambaran nih kira-kira ke depan bakal kayak gimana. Nah, teman-teman, kita udah ada di penghujung acara kita di seminar Meeting Point BTK OISA hari ini. Sebelum aku tutup, aku mau mengutip sekali lagi dari apa yang sudah kita dengar di sesi-sesi sebelumnya, bahwa sebagai anak-anak muda kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi dan juga kita harus bisa willing to learn. Kita harus bisa sama-sama punya keinginan untuk sama-sama belajar, dan seperti yang tadi Pak Ishak dan juga Kak Alia sudah kasih sharing gitu ya, bahwa kita harus kuasai dulu satu bidang sampai kita benar-benar master supaya nanti impact-nya bisa lebih besar begitu ya. Dan juga jangan memandang rendah orang lain, teruslah berkarya, jangan takut untuk berkarya, dan jangan lupa ketika nanti kita sudah belajar sesuatu, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita harus bawa pulang apa yang udah kita pelajari di luar, untuk kita bawa pulang ke Indonesia dan kita bangun negara kita, supaya di 2050 Indonesia bisa menjadi negara yang terbesar di nomor 4 begitu ya, kurang lebih ya. Terima kasih kepada semua pembicara. Di sesi 1 ada tadi Pak Gita dan juga Pak Ishak Deni. Lalu di sesi kedua ini ada Kak Alia dan Pak Wafa. Terima kasih untuk waktunya. Lalu juga terima kasih untuk moderator kita. Di sesi 1 ada Bapak Jefferson Singgi dan di sesi kedua ada Citiare Nyo. Ada Kak Alia Nurayu Laksono, ada Pak Ishak Deni tadi sesi pertama, dan juga Bapak Wafa Taptasani yang sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan teman-teman diaspora di sini mengenai Indonesia di tahun 2050. Dan juga yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada para moderator, ada Bapak Jefferson dan juga Citiare yang sudah memimpin kita di sesi pertama dan sesi kedua. Lalu juga terima kasih kepada para sponsor dan media partner, ada dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, dan media partner kita Nihao Indonesia yang sudah mensupport acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan di hari ini dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Semua berkat dukungan dari pihak-pihak yang sudah mendukung, dan juga dari para panelis, ada dari Tamkang University Indonesian Student Association, ada dari Perpita, dari NTU ISA, ada dari YIPA Taiwan dan IDN Taiwan, serta dari seluruh teman-teman yang sudah join, ada yang dari Taiwan, Singapura, ada dari US, ada dari Australia, dari mana-mana. Terima kasih sudah bersedia join di acara Meeting Point BTK OISA hari ini.